Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Windia Hadi selaku MC. Pada hari ini kita akan melaksanakan workshop kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa. Mungkin di sini kalau untuk kami dari rekan-rekan dosen sudah tidak asing lagi lah dengan Pak Roli Haritas Indra Pramana, karena memang Masya Allah sekali saya baca CV beliau itu. Aduh, rasanya kalau misalkan nanti saya sebutkan satu persatu di sini, kita 7 hari 7 malam nggak selesai ini. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat profil beliau, karena di sini juga ada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin kesempatan yang sangat langka ya bagi teman-teman untuk bisa bertemu dengan orang yang sangat, kalau dalam bidang publikasi itu luar biasa lah, Masya Allah ya. Mungkin akan saya sayangkan di sini biar bisa teman-teman juga lihat ya, ada 34 halaman. Oke, sebentar. Baik, apa sudah terlihat share screen-nya ya? Oke, di sini nama lengkap adalah Ruli Haritas Indra Permana. Beliau lahir di Medan pada tanggal 24 Januari 1987. Tadi juga sudah disebutkan ya, beliau adalah dosen pada pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Jadi kita dapat tamu jauh nih dari Jogja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, H-index-nya baik di Publons ID, Scopus ID, Google Scholars itu sangat tinggi ya. Citasinya juga sudah banyak sekali, sampai ada yang ribuan. Ya Allah. Oke, untuk pendidikan formalnya yang pernah beliau tempuh, pernah mengikuti summer school terakhir pada tahun 2019 di Utrecht University, Netherlands. Kemudian mengambil program doktornya di Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2016. Kemudian program Master Education-nya pada Bilingual Master Program on Mathematics Education di Universitas Sriwijaya, lulus tahun 2012. Kemudian di sini ternyata Bachelor degree-nya itu dalam Bachelor of Science ya Pak. Ternyata di sini matematika murni, Financial Mathematics, bisa jadi ini sebenarnya ini banking ya. Nah, ternyata di sini juga beliau adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada, berarti keagama nih Pak. Nah, di sini yang sangat banyak sekali ya, di sini ada pengalaman seminar, simposium, dan conference. Ini sebagai keynote speaker, kemudian juga beberapa instruktur dalam workshop. Nah, kemudian di sini ada banyak sekali. Saya scroll aja. Mohon maaf ya Pak Ruli, nggak bisa dibacain semuanya. Oke, nah di sini ya. Kemudian lanjut, tadi juga pengalamannya saat ini beliau adalah menjabat selain dosen pada program master maupun S1 di UAD, beliau juga adalah Kepala Bidang Publikasi Ilmiah LPPM UAD, ada di bawah. Kemudian menjabat juga sebagai reviewer di Menristek Dikti, kemudian Managing Director pada jurnal JPM di Unsri. Itu jurnalnya juga sudah disebutkan oleh Bu Mita dan Pak Desvian, Indeks Inta 2. Kemudian editor pada National Research Ogarev Mordovia State University, ini terindeks Scopus. Kemudian banyak juga achievement award-nya. Kemudian buku-buku juga beliau sudah banyak sekali yang beliau karyakan. Yang terbarunya itu mengenai single subject research, mungkin nanti jika ada yang berminat bisa sekalian nanti Pak Ruli sampaikan. Kemudian ada juga di sini banyak sekali ya, haki juga beliau sudah banyak patenkan. Ya, di sini ada beberapa, di sini 5. Oke. Baik, tidak berlama-lama lagi, jadi mohon nanti teman-teman simak semua ya, terutama rekan-rekan mahasiswa, kan ini bisa menjadi
sharing session dari Pak Ruli mengenai keilmuannya untuk memperkaya wawasan kita untuk nanti skripsi saya dari Pak Ruli ini tadi kayak gini-gini, jadi menambah wawasan kita supaya kita bisa nanti arahannya untuk research-nya atau untuk skripsinya itu lebih jelas lagi. Baik, tidak berlama-lama lagi karena waktunya juga tidak banyak. Selanjutnya, mari kita beri aplaus pada Pak Ruli untuk bisa menyampaikan paparannya pada hari ini. Silakan Pak Ruli. Oke, terima kasih banyak nih Bu Meta yang menjelaskan cukup detail. Sebenarnya nggak usah dibaca semua juga, jadi malu kayaknya mah. Biar memotivasi kita Pak. Aduh, saya sebagai dosen rasanya jauh banget dari Pak Ruli gitu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dekan FKIP Uhamka, Bapak Dr. Desvian Bandarsyah, Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Samsul Ma'arif, Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP Uhamka, Ibu Meta Dwi Kurniasi, dan Ibu Sekprodi, Ibu Ayu Faradila MPD, dan teman-teman dosen di Uhamka yang saya banggakan, dan teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga hari ini kita bisa sharing pengalaman mungkin ya, sharing pengalaman untuk salah satu metode penelitian atau pendekatan penelitian dalam hal ini desain research. Karena kemarin dari Pak Wakil Dekan Pak Wadik 2 itu ceritanya untuk Pak Ruli bisa sharing tentang desain riset itu seperti apa gitu. Makanya di sini saya fokusnya nanti berbicara di sana gitu. Walaupun nanti pasti ketika dalam sesi tanya jawab nanti biasa pertanyaannya itu kemana-mana nanti biasanya. Nanti kita akan kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau saya belum bisa menjawab, jadi PR buat saya gitu. Pada kegiatan hari ini temanya tuh workshop penelitian kolaborasi gitu ya, dari mahasiswa sama dosen. Saya kasih tema design research for beginners gitu, karena kalau mau bahas design research secara selesai ya nanti 3 SKS gitu bisanya gitu ya, bisa 6 bulan kita belajarnya gitu. Saya sendiri belajar design research itu 1,5 tahun gitu ketika ambil master di Infome, dan plus kemarin sewaktu ikut summer course di Utrecht. Nah, ini dalam waktu kurang lebih 2 jam mau menjelaskan semuanya, saya rasa ya mungkin nanti, makanya saya kasih tema tuh ya for beginners, jadi baru introduction aja, baru pendahuluannya. Kira-kira temanya, ini kemarin poster yang dikirim ke saya dari Pak Wadek. Yang pertama ditulis dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nggak ada kayak nama kampus ada Yogyakartanya gitu. Itu lebih tepatnya di kota Yogyakarta, mungkin lebih tepatnya seperti itu, mungkin kayak kemarin jadinya ditambahin koma. Terima kasih nih Bu Leni Marleta, Estat MSI. Ini orang murni banget ya. S1-nya Estat. Ya, statistik, S2-nya juga science gitu. Kenapa terjebak di pendidikan matematika gitu? Harusnya di prodi matematika statistik lebih pas gitu ya. Itu kira-kira nanti mungkin. Terima kasih telah memoderatori kegiatan pagi hari ini. Terus adapun konten bahasan yang akan saya coba berikan pada pertemuan kali ini adalah ini foto di samping adalah Profesor Julkardi. Ini supervisor saya ketika saya S2. Sampai sekarang tetap banyak bekerja sama dengan beliau, dan beliaulah orang pertama yang memperkenalkan saya tentang indahnya dunia pendidikan matematika, termasuk memperkenalkan saya dengan penelitian design research gitu. Jadi saya tampilkan fotonya di sini. Ini salah satu karya saya, buku, judul bukunya Design Research, Teori dan Implementasinya Suatu Pengantar. Adapun 4 konten bahasan yang akan saya coba sharingkan ke teman-teman di sini adalah, pertama,
tentang sejumlah fungsi penelitian pendidikan matematika. Yang kedua adalah pendekatan penelitian desain atau design research, suatu pengantar, baru pengantar saja. Yang ketiga nanti sejumlah literatur dan konferensi pendukung penelitian desain yang mungkin nanti teman-teman bisa baca atau bisa lihat, termasuk konferensi-konferensi nanti yang kalau ingin terlibat di dalam komunitas kita para peneliti desain research. Yang terakhir adalah bagaimana implementasinya di lapangan, termasuk sejumlah publikasi hasil luaran dari penelitian kolaborasi antara saya dan mahasiswa yang saya bimbing, karena tema di sini adalah kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi saya akan berikan beberapa contoh-contohnya. Oke, kita akan coba bahas itemnya satu persatu, mulai dari sejumlah fungsi penelitian pendidikan matematika. Mungkin pertanyaan besarnya adalah apa sih gunanya metode penelitian tersebut gitu ya? Kenapa sih kita harus menggunakan metode penelitian untuk melakukan penelitian? Sederhananya adalah metode penelitian itu cara yang digunakan yang dalam mengumpulkan data penelitian gitu. Jadi untuk menjawab suatu permasalahan. Jadi kalau ada masalah, kita jawabnya sekenanya, itu namanya opini gitu, pendapat pribadi gitu. Dan itu kekuatannya itu ya tidak terlalu baik gitu, maksudnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ketika apa yang kita sampaikan, apa jawaban kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun didukung oleh data yang komprehensif, termasuk proses pengumpulan datanya bisa dipertanggungjawabkan dengan kajian atau metode ilmiah tertentu, maka hasil itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu, dan itu hasilnya sangat kuat. Jadi itulah metode penelitian itu diperlukan gitu. Nah, ketika kita salah memilih metode penelitian, maka buyar semuanya, datanya tidak sesuai, dan rumusan masalah yang kita buat tidak akan bisa terselesaikan. Nah, hal ini dikarenakan kita salah dalam mengambil datanya. Contoh, teman-teman ingin melihat atau mengkomparasi dua treatment A, treatment B, mana treatment yang paling bagus. Tapi metode penelitiannya pakai R&D atau pengembangan, ya nggak nyambung kan ya? Ingin mengembangkan sesuatu, tapi tujuannya untuk melihat mana yang lebih bagus ya. Begitu juga sebaliknya, ketika teman-teman mau mengembangkan suatu bahan ajar atau media pembelajaran agar dia eligible, valid, bagus lah intinya, based on research, maka ya digunakan yang pengembangan, jangan menggunakan metode eksperimen gitu. Itu dua hal yang berbeda. Jadi caranya itu harus sesuai dengan. Maka dari itu saya mencoba membagi sejumlah fungsi penelitian di sini. Tapi lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman saya ya, best practice saya membagi menjadi 4 bagian. Apa saja itu? Yang pertama itu to describe, untuk mendeskripsikan. Tadi karena di sini tadi katanya ada mahasiswa S1, nanti saya akan coba bedah ya bagian-bagian mana yang layak untuk dipakai. To describe itu bagaimana kita mendeskripsikan proses pembelajaran atau treatment yang telah kita berikan di kelas gitu. Biasa rumusan masalahnya tuh seperti ini, bagaimana peran konteks permainan tradisional misalnya dalam pembelajaran konsep operasi bilangan bulat. Jadi yang ditanya itu how-nya, bagaimananya gitu. Dia tidak terfokus kepada hasilnya nanti, apakah dia meningkat, menurun, dan seterusnya. Itu hanya efek akhirnya. Tapi fokusnya yang diceritakan adalah proses dalam pemberian treatment tersebut gitu selama di kelasnya, selama kegiatan belajar mengajarnya. Yang kedua adalah to develop. Nah, di sini adalah kegiatan penelitian untuk mengembangkan fungsi penelitian, untuk mengembangkan sesuatu yang eligible, yang valid, praktis, efektif untuk dipakai di kelas atau sebagai media dalam pembelajaran. Biasanya rumusan masalah ya, bagaimana mengembangkan. Jadi soal pemecahan masalah matematika model PISA misalnya, yang memiliki efek potensial terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi develop, mengembangkan sesuatu gitu. Dan yang ketiga adalah compare, untuk membandingkan. Nah, ini yang tadi kita ceritakan adalah bagaimana kita membandingkan dua treatment. Ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, masing-masing kita kasih treatment yang berbeda. Kita ingin membandingkan mana yang memiliki treatment yang paling bagus atau yang paling baik. Nah, di sini
biasanya rumusan masalahnya, apakah hasil yang diperoleh dari eliminasi treatment A lebih baik dari treatment B? Nanti di situ barulah ini pakarnya Bu Leni nih, karena orang statistik. Nanti di sini akan dilihat pakai statistik parametrik, non parametrik, pakai UGT, Wilcoxon, Mann-Whitney. Itulah di sini banyak bermain tuh di sini untuk melihat mana yang paling baik. Tapi kalau yang pertama sama kedua itu ada pun misalnya statistiknya hanya statistik deskriptif, hanya bentuk pemaparan histogram, terus data tabel, grafik dan seterusnya. Tapi kalau analisis statistik yang expertnya itu di bagian to compare. Dan yang terakhir adalah to design. Ini yang tadi kita akan coba bahas di pertemuan kali ini. To design di sini ya bagaimana lintasan belajar siswa. Kita kan sudah mendesain misalnya menggunakan sesuatu atau konteks apa dalam menumbuhkan suatu kemampuan apa gitu. Nah itu nanti yang kita lihat dalam fase to design itu. Jadi kita yang membuat sendiri dalam desain itu. Nanti pengembangan nanti akan saya bahas di materi berikutnya. Dari 4 fungsi penelitian ini, kira-kira yang paling cocok kalau istilahnya Pak Dekan tadi, paling pas, paling suitable itu untuk di level studi itu mana-mana saja gitu. Kalau saya mencoba membaginya, lagi-lagi ini mungkin ya dibilang pendapat pribadi saya. Kalau dicari di mana-mana mungkin nanti ya bisa dibandingkan gitu, atau bisa tidak setuju juga tidak apa-apa gitu. Tapi ini yang saya coba sharingkan dari pengalaman saya. Pertama, to describe. To describe tuh level S1 tuh saya rasa sudah oke gitu. To describe. Dimana masuk S1 tuh diharapkan mampu melakukan penelitian secara benar dengan menggunakan suatu metode penelitian secara menyeluruh. Kan untuk S1 kan misalnya lah kita kasih mereka untuk to develop gitu. Waduh, itu kayaknya kalaupun jadilah penelitiannya saya rasa kurang maksimal gitu. Karena apa? Bisa jadi dia tidak menggunakan seluruh step dalam penelitian pengembangan tersebut. Lagi-lagi masalah kemampuan literasi, metodologi yang mungkin belum mumpuni, kajian literatur yang belum relevan, dan yang terakhir masa studi kan, itu yang mengharapkan situ. Tapi mungkin juga kalau misalnya anaknya outstanding ya nggak masalah gitu. Misalnya kita mau improve dia starting dari semester 6 atau semester 5, sudah mulai preliminary design-nya, sudah penelitian pendahuluannya, itu saya rasa visible. Tapi kalau berharap dia di semester 8 atau semester 7 dan dalam satu semester itu mungkin agak berat untuk penelitian-penelitian yang sifatnya expert gitu, kayak penelitian pengembangan atau penelitian design research, itu agak berat untuk ke arah sana gitu. Dikhawatirkan nanti di judulnya penelitiannya besar pakai R&D, tapi di dalamnya hanya 1 atau 2 tahapan. Saya rasa itu kurang maksimal bagi dia. Biarkanlah dia merasakan suatu proses penelitian secara menyeluruh gitu. Makanya banyak kalau di bimbingan saya itu yang S1 saya coba kasih mereka pakai metode deskriptif, kualitatif, mendeskripsikan proses pembelajaran dengan treatment tertentu, atau saya pakai single subject research yang subjeknya cuma 1 orang, nanti dikaji secara mendalam, dan luarannya juga bagus-bagus. Ada yang sampai tembus di jurnal tertentu Scopus, ada juga gitu. Yang jurnal Sinta 2 ya banyak juga gitu. Padahal kalau kata orang ya cuma mendescribe gitu, tapi kan ya bagaimana kita mendeskripsikannya, itu yang poin pentingnya kan di situ. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah biarkanlah mahasiswa tersebut melaksanakan atau memiliki pengalaman untuk melakukan penelitian secara komplit, secara menyeluruh gitu. Biar dia dapat feel-nya, oh ini loh yang namanya penelitian. Masalah nanti setelah lulus dia mau improve metode penelitian lain, improve mau jenis penelitian, itu ya dikembalikan ke mahasiswanya. Nah, di level S2 baru kita belajar untuk to compare atau develop. Kenapa di level S2? Saya merasa misalnya nih penelitian S1 eksperimen misalnya membandingkan 2 kelas A, kelas B, treatment A, treatment B. Padahal di situ kan banyak item yang akan dia kaji. Mulai pertama, benar nggak sih seluruh prosedur dalam treatment A itu dilakukan semuanya? Nah itu kan butuh kajian lebih mendalam kan. Yang kedua, benar nggak sih soal yang dikembangkan untuk mengukur suatu kemampuannya benar-benar valid dan reliable? Siapa expertnya? Siapa yang mereviewnya gitu? Kalau level S1 bagi saya sih kayaknya masih ketinggian untuk ke arah sana gitu. Ya dikhawatirkan nanti ininya ya karena instrumennya belum begitu baik, ya datanya jadinya ya
ya sebegitu aja kadarnya gitu. Kalau masalah uji statistiknya kan tergantung datanya. Ya dimasukin apapun ya tetap keluar hasilnya gitu. Apakah H0 diterima, H0 ditolak kan itu pasti keluar gitu. Masalah inputnya itu seperti apa gitu. Nah, untuk mendapatkan inputnya itu kan butuh instrumennya tuh. Nah, instrumennya sebagus apa gitu. Karena kalau saya melihat di level 1 itu ya belum begitu maksimal lah untuk bisa mengembangkan suatu instrumen yang baik yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam hal membandingkan, to compare atau to develop. Makanya di sini saya lebih menyarankan di level S2 gitu. Karena level S2 seharusnya sudah bisa mengembangkan suatu produk dalam proses pembelajaran dan atau membandingkan suatu perlakuan untuk menentukan mana yang terbaik dalam menumbuhkan suatu kemampuan. Karena di sini alatnya banyak. Membuat soal pretest post-test itu kan ya nggak gampang gitu. Bagi saya nggak gampang karena uji validasinya, uji reliabilitasnya, tingkat kesukarannya, daya pembedanya itu item-item itu harus dipenuhi semua. Pak, nggak apa-apa lah Pak, nggak usah sampai sana, yang penting ya divalidasi oleh dosennya atau sama rekan, ya nggak apa-apa, tapi kan dia jadi nggak maksimal gitu. Biarkanlah dia sedikit tapi powerful dibanding besar, tapi ya cuman kulit-kulitnya saja, ya dia nggak merasakan indahnya suatu penelitian itu, dia tidak merasakan. Ya mungkin nanti efeknya ke belakang seperti apa. Dan terakhir adalah to develop atau to design, ini yang untuk dosen. Nah, untuk level dosen janganlah hanya compare saja, janganlah hanya mendeskripsikan saja, mulailah yang lebih di atasnya. Apa itu? Harapannya para dosen itu mampu menjadi seorang desainer dalam proses kegiatan belajar mengajar, yang mana seluruh bahan pengajarannya kalau bisa dia develop sendiri, merupakan hasil karyanya. Kan alangkah kerennya ketika kita ngajar di kelas, buku referensinya itu dari hasil riset kita. Terus ketika kita memberikan contoh itu hasil riset kita. Tapi pada prinsipnya saya melihat ya dalam anak-anak kids zaman now sekarang ini, mereka tuh yang dibutuhkan itu hanya suri tauladan gitu. Mereka butuh sosok contoh yang bisa mereka adaptasi. Oh begini loh baiknya. Bukan pengajar yang hanya bisanya nyuruh-nyuruh saja gitu tanpa memberikan solusi. Karena kalau masalah materi, dengan adanya Google, dengan adanya YouTube, semua tuh ada di sana semua. Mereka lebih hebat dari kita dalam mencari hal tersebut. Tapi mereka butuh inspirasi, butuh sosok yang bisa menginspirasi mereka, butuh suri tauladan. Mungkin di zaman kita dulu, kita seumuran kayaknya, mudah-mudahan ya. Di zaman saya dulu itu ya pakai penggaris, pakai rotan itu ya biasa. Coba sekarang udah dilaporin ke kepolisian ya di bidang kekerasan ini, perlakuan anak dan lain sebagainya. Masanya sudah berbeda. Itu saya rasakan ketika pertama kali saya jadi dosen tahun 2012. Pertama kali di semester awal saya jadi dosen itu saya menggunakan stylenya UGM. Nah, gimana dulu ketika saya digembleng UGM ininya. Jadi semester 1 tuh saya ngajar itu ya yang dapat B itu ya cuma 1-2 orang, lainnya rantai karbon gitu ya, CDE semua gitu. Pasca itu dosen masih jadi takut ketemu saya gitu. Kalau ketemu sampai mereka tuh cari jalan yang lain gitu. Waduh, kok saya jadi dosen yang ditakuti ya? Terus saya ya baca-baca literatur, bagaimana mengajar yang baik, ya think how student thinking and learn how student learning. Akhirnya ya, ternyata anak sekarang tidak bisa seperti itu gitu. Akhirnya saya rubah cara mengajarnya, saya berikan contoh, memberi suri tauladan lah, baik dalam sikap maupun perbuatan. Alhamdulillah prestasi mereka jadi lebih meningkat gitu. Ya saya shock aja, ternyata ada mahasiswa yang dulu sampai sebegitu takutnya ketemu saya gitu di awal-awal ketika saya menjadi seorang dosen. Nah, di sinilah nanti akan saya sharingkan bagaimana kita bisa menginspirasi para mahasiswa tersebut. Oke, di sini poin kedua, pendekatan penelitian desain atau desain research. Nanti akan saya sharingkan pengantarnya saja, nanti untuk lebih detail kita bisa pada diskusi nantinya. Apa itu penelitian desain? Sebenarnya desain itu adalah integrasi antara si desain sama si research dalam suatu term yang dinamakan penelitian desain research atau penelitian desain. Di dalam desain kita ngapain sih di dalam fase desainnya? Di sini kita coba mengembangkan suatu educational material, dalam hal ini misalnya lembar kerja, lembar aktivitas siswa, atau modulnya, atau medianya, atau soalnya. Itu poin yang pertama. Atau aktivitasnya yang kita kembangkan, aktivitas pembelajarannya yang krusial melalui penelitian.
Kenapa saya bilang pakai atau? Karena dalam desain riset sendiri itu ada dua mazhab gitu, ada dua cabang gitu, ada cabang development studies, ada cabang validation studies. Nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Pada tipe development studies itu fokus utamanya adalah mengembangkan suatu bahan ajar yang akan dipakai di kelas. Dan tipe validation studies itu yang dikembangkan adalah atau yang dibuat adalah aktivitas pembelajaran. Nah, ini yang nanti akan saya bahas. Itu di fase desain yang kita buat. Yang kedua di fase research-nya. Apa yang terjadi di fase research-nya? Di fase research-nya itu ya bagaimana pelaksanaan sesuatu atas yang telah kita desain tadi. Kita implementasi lapangan dalam bentuk penelitian tadi, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya gitu. Dan dari kedua hal itu di-combine, jadi hasilnya ini. Apa itu? Suatu kontribusi untuk domain spesifik teori atau local instructional theory. Ini tadi yang pertama. Untuk tipe validation studies, produk akhirnya atau hasilnya suatu teori belajar yang bersifat lokal. Kenapa lokal? Karena fokus pada suatu topik tertentu. Atau yang kedua, tipe development studies menghasilkan suatu bahan ajar pada kegiatan belajar mengajar. Itulah kontribusi yang kita bisa berikan dalam proses pembelajarannya. Masalah yang mana yang mau kita pakai nanti saya akan bahas di paparan berikutnya. Di sini ada 5 karakteristik dalam penelitian desain riset. Apa saja itu? Yang pertama, intervention nature. Jadi desain riset itu bersifat fleksibel. Jadi tidak harus saklek seperti itu. Jadi tergantung nanti kondisi di lapangan seperti apa. Ada revisi-revisi di situ. Jadi tidak suatu dogma yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, fokusnya di proses oriented. Fokus pada rencana dan atau perangkat pembelajarannya. Rencana ini tadi yang tipe validation studies. Yang perangkat ini tipe development studies. Itu fokus utama. Dalam prosesnya nanti seperti apa. Dan yang ketiga ada reflective komponen. Nah, jadi dia bersiklik. Nah, apa yang terjadi? Ya membandingkan apa yang direncanakan dengan kondisi sebenarnya. Pada fase preliminary design yang dibuat tadi di awal, itu ketika dia diuji-cobakan di lapangan, dibandingkan bagaimana, apakah rencana sesuai dengan di lapangan, apakah tidak, itu nanti berproses. Dan yang keempat ada cyclic karakter, adanya proses evaluasi dan revisi. Jadi preliminary design, teaching experiment, retrospective analysis. Masih belum baik, siklus lagi, muter lagi. Jadi dia siklus yang maju ke depan. Itu yang terjadi di karakteristik berikutnya. Dan terakhir adalah teori oriented. Nah, di sini tadi yang saya bilang. Jadi pada tipe validation studies, seluruh yang dikembangkan baik di level development studies maupun validation studies, semua harus based on teori. Jadi bukan based on perasaan, bukan. Jadi semua itu kenapa kita membuat desain seperti ini, kenapa soalnya menjadi seperti ini, yang dirancang itu semua berdasarkan teori. Harus ada hubungannya dengan teaching experiment. Jadi nggak ngasal-ngasal lah. Makanya tadi kalau di level S1 agak berat kalau ini mau diimplementasikan gitu. Kecuali emang anak-anak yang memiliki outstanding lah, punya kemampuan lebih dalam hal risetnya. Bukan dari IPK-nya ya, dalam hal risetnya. Jadi saya ada kasih contoh salah satu anak bimbingan saya S1 tuh pakai desain riset, itu publikasinya luar biasa. Dia lulus S1 dengan publikasi jurnal terindeks Scopusnya itu 2, akreditasinya 2, bukunya 1. Jadi ada 5 publikasi level S1 lulus dengan. Padahal IP-nya itu cuma 3 lebih dikit gitu. Nggak kumlot malahan dia. Cuma 32 apa 31 gitu. Jadi 3 lebih dikit gitu. Tapi luarannya luar biasa. Scopusnya ada 2. Terus kalau dibilang 3 sih bisa dikatakan 3 karena paper terakhir dia itu publish setelah dia lulus. Tapi itu bagian dari riset. Jadi misalnya 3 lah. 3 paper Scopusnya, terus 2 yang akreditasi, sama 1 buku. Jadi total ada 6 publikasi dia ketika dia lulus S1. Luar biasa anaknya. Jadi tergantung. Kalau memang anaknya bisa kita push sampai bagus ya, why not gitu. Tapi jangan di rata-ratakan gitu ya. Itu kira-kira. Dan ini saya akan coba kasih gambaran kepada teman-teman tentang kedua tipe penelitian desain riset tersebut. Ada tipe validation studies yang tadi saya cerita. Di validation studies itu outputnya atau luarannya berupa local instructional theory atau teori belajar yang bersifat lokal. Bagaimana tahapannya? Tahapannya dibagi menjadi 3. Ada istilahnya preliminary design,
ada istilah desain pendahuluan, ada istilahnya kalau di bukunya Jan van de Acker itu sebentar saya lupa ingat. Dia bilang itu namanya apa ya namanya? Environmental preparation. Jadi persiapan lingkungan belajarnya seperti apa? Itu istilah-istilahnya nanti bisa dipakai. Tapi pada prinsipnya pada fase itu kita selaku peneliti melakukan kajian literatur. Karena kan tadi based on riset ya, based on teori ya, kajian literatur, terus membuat desain awal rancangan tahapan pembelajarannya, aktivitas pembelajarannya. Itulah yang dinamakan HLT atau Hypothetical Learning Trajectory, lintasan belajar yang dihipotesakan, masih berupa hipotesa atas materi pembelajaran yang ingin divalidasi. Divalidasi ini nanti yang bisa menghasilkan si local instructional theory. Ini tahapan awalnya. Di tahapan kedua adalah percobaan desain, atau kadang ada yang bilang teaching eksperimen, atau ada yang bilang teaching eksperimen, terus ada yang bilang classroom eksperimen. Itu masalah istilah lah untuk yang bagian kedua. Tapi pada prinsipnya pada bagian kedua ini kita selaku researcher atau nanti pakai guru model selaku implementasi lapangan mencoba dibagi menjadi dua biasanya, percobaan pengajaran sama percobaan rintisan, menelusuri pengetahuan awal siswa, mengumpulkan data awal untuk merevisi si HLT tadi yang kita desain, yang telah didesain, disesuaikan dengan kondisi lapangan, dan terakhir mengumpulkan data untuk menjawab si rumusan masalah yang diajukan. Jadi pada fase yang kedua ini, yang siklus tadi teaching eksperimen itu, kita melihat apakah yang sudah kita desain tadi, kita implementasi di lapangan, apakah terjadi perubahan, apakah terjadi revisi. Disinilah siklus itu berulang-ulang gitu. Bagaimana cara menganalisisnya? Inilah fase yang terakhir, adalah analisis retrospektif. Nah, pada fase ini kita membandingkan HLT yang sudah kita desain tadi sebagai pedoman untuk membandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, di sini kalau misalnya tidak sesuai, bagian mana yang tidak sesuai? Kenapa tidak sesuai? Kita revisi, kita implementasikan lagi, kita revisi lagi, dan kita uji cobakan lagi pada fase berikutnya. Nah, disinilah siklus itu berjalan. Ini untuk tipe validation studies. Untuk tipe kedua adalah tipe education development studies. Di fase yang kedua ini dihasilkan adalah produknya, educational materialnya. Apakah dia LKS, apakah dia soal, apakah dia modul, apakah dia lembar kerja, lembar aktivitas, ya intinya bahan ajar yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, tahapannya sama, ada 3 juga. Yang pertama namanya preliminary study. Di sini kita melakukan kajian literatur, analisis kebutuhan, membuat prototipe awal dari bahan ajar yang ingin dikembangkan, apakah dia soal, apakah dia modul, dan sebagainya. Di sini tahapan awalnya. Tahapan kedua itu ada yang namanya, kalau istilahnya di bukunya Jan van de Acker itu namanya prototype stage. Itu kok istilah dia. Di prototype stage itulah ada beberapa tahapan yang akan dilihat. Apa itu? Ada self evaluation, ada expert review, ada one to one. Itu nanti grafiknya itu diagramnya secara paralel. Di sinilah proses validasi, mulai dari diri sendiri, kita yang membuat sudah oke atau belum, konsultasi ke pembimbing, setelah itu ke pakar di bidangnya, ada guru, terus yang one to one itu ke siswa. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan masukan dalam proses pengembangan apa yang kita kembangkan tadi. Dapat feedback, masukan, dan seterusnya. Setelah itu direvisi. Jadilah prototype kedua. Setelah direvisi, tahap terakhir adalah small group atau field test. Ini kalau istilahnya di bukunya Jan van de Acker, summative evaluation sama systematic reflection. Nah, di sini nanti saya akan share beberapa buku yang akan teman-teman bisa gunakan. Di sini adalah uji coba bahan ajar tersebut yang dikembangkan tadi, mulai dari kelas kecil dan kelas small group, sejumlah orang dengan level kemampuan yang berbeda, sampai yang terakhir kelas besar atau istilahnya field test. Di sini subjek penelitian yang lebih heterogen, lebih besar. Nah, ini kalau dirasa setelah field test masih belum maksimal, pasti ada revisi lagi. Nah, revisi lagi nanti kembali lagi ke atas lagi ke preliminary study dan seterusnya. Siklus ini kapan berhenti? Berhenti ketika kita sudah memenuhi indikator yang sudah kita bangun sendiri. Kalau di level sekolah, maksudnya di level S1 atau S2 atau S3, masa sekolah ya, usahakan indikator yang dibangun jangan sulit-sulit gitu. Kalau yang dibangun sulit-sulit, ya siklusnya muter terus, ya nggak lulus-lulus jadi kitanya gitu. Jadi dibatasi, ada batasan masalah. Tapi setelah lulus, ya
bisa terus berjalan gitu, karena ya semakin dia menuju ke ajegan, disitulah baru teori itu bisa dibangun. Itu yang selama ini saya lakukan. Ini kira-kira kedua tipe penelitian desain riset tersebut. Selanjutnya pada bagian ketiga, saya akan share tentang literatur dan sejumlah konferensi pendukungnya. Di sebelah kiri saya namanya Arthur Bakker. Dia saya mengidolakan beliau, dan suatu ketika pas di Utrecht kemarin sempat ketemu, walaupun dia nggak ngasih lecture, datang hanya untuk ngasih buku, foto-foto dan tanda tangan, itu doang. Terus dia pergi lagi karena disambi. Ini orang top banget nih. Dia sekarang editor in chief-nya Educational Studies in Mathematics. Itu jurnal legend lah, jurnalnya para dewa di bidang pendidikan matematika. Usianya sudah lebih dari 100 tahun. Usia jurnalnya gitu ya, 106 kalau saya tidak salah volume terakhir. Beliau adalah penulis buku desain riset terakhir tahun 2018. Ini yang terbaru 2018. Nanti kalau teman-teman ini di Amazon.com ada bukunya, apa jual bukunya. Ini beliau terakhir yang ini. Ini beberapa literatur. Literatur pertama itu bukunya Acker. Ini 2006. Educational Design Research. Jan van der Acker, Kuno Grafy Meyer, Susan McKinney, and Nike Niven. Ini tahun 2006. Ini yang pertama buku yang mengembangkan desain riset. Terus di tahun 2013 si Plum sama Niven buat buku lagi, judulnya Educational Design Research an Introduction. Nah, ini buku ini itu ada dua part, ada part A, part B. Di part A itu pengantar tentang teori-teori tentang desain riset, bla 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 sampai akhir. Yang part B-nya itu adalah implementasi desain riset di sejumlah negara di dunia. Untuk Indonesia, yang mengisi chapternya itu salah satunya itu Prof. Fauzan, Ahmad Fauzan dari Padang. Beliau ngisi di part B-nya, salah satu implementasi desain riset di Indonesia. Jadi ini buku kedua. Kalau teman-teman search aja di Google banyak kok. PDF-nya bisa akses. Kalau nanti emang nggak dapat, nanti saya bisa kasih lah ke Bu Meta atau ke Mbak Leni atau ke Pak Sarif, nanti saya bisa kirim. Saya punya file PDF-nya. Ini buku yang kedua. Yang ketiga adalah nih tulisan saya yang desain riset ini tahun 2017. Buku ini tulis tahun 2017. Ini alhamdulillah dapat beberapa komentar dari beberapa para supervisor saya, dari Prof. Sutarwo Hadi, ada Prof. Julkardi, ada Mbak Cynthia, Prof. Fauzan, Prof. Ratu. Ini seri ketiga yang saya tahu ini ya. Dan yang keempat adalah ini yang tadi saya bilang, Arthur Bakker. Ini 2018. Ini terbaru lah tentang desain riset. Teman-teman bisa coba cari buku ini. Yang pasti di Indonesia nggak ada dijual di Indonesia, adanya di luar. Tapi bisalah mungkin beberapa dari teman-teman beli di Amazon, nanti sampai Indonesia, baru di Indonesia ya diselesaikan secara adat lagi, diapakan bukunya gitu. Tapi bagus banget. Saya kemarin dapat langsung dikasih sama beliau dari Arthur Bakkernya. Terus beberapa conference. Jadi sejauh ini tuh yang saya tahu ya baru ada 4 buku yang ngomongin tentang desain riset. Nah, teman-teman tinggal mana yang kira-kira bisa di. Kalau conference-nya itu sekarang sudah yang ke-8 harusnya kemarin di Surabaya. Cuman karena pandemi tidak tahu tahun ini jadi dibuat apa enggak. Yang berarti tahun 2020 di-postpone, ditunda. Ini pas di yang kelima, ini di Padang. Yang kelima. Terus yang keenam itu di Aceh. Ini saya juga berangkat. Kita punya komunitas. Di kegiatan inilah para peneliti desain riset dari seluruh dunia itu turun gunung, sharing ide, sharing pengalaman, bagaimana perkembangan metode desain riset di masing-masing daerahnya. Jadi kalau teman-teman udah punya passion untuk di research metodologi ini, ya ini salah satu agenda rutin lah. Tiap tahun sudah di-tag lah, tahun ini harus berangkat gitu, karena luar biasa kita ketemu banyak orang hebat di sini. Yang ketujuh kemarin terakhir di Jogja, di Sanata Dharma. Ini bagus banget juga, banyak ketemu orang-orang hebat di sini, orang besar di sini. 2020 itu harusnya di Surabaya, cuman di UNESA, cuman ada karena ke pandemi dibatalin, kayaknya mungkin 2021 akan ini. Jadi teman-teman sudah disiapkan lah waktunya. Itu conference kita. Dan terakhir sebelum ditutup, ini beberapa implementasi penelitian desain ini dalam pendidikan matematika.
Lagi-lagi tadi karena ini sifatnya untuk mahasiswa, jadi dan saya juga baru tahu untuk mahasiswa, kata Pak Sarif awalnya untuk dosen-dosennya, jadi agak bingung juga nih materinya, agak campur-campur jadinya. Mungkin dimulai dari sini, bagaimana kita membuat penelitian itu yang berkelanjutan gitu. Jangan membuat penelitian kalau katanya Pak Dekan tadi apa ya, untuk mendapatkan kam aja gitu, tanpa untuk kum gitu ya, kira-kira gitu istilahnya. Jadi buatlah yang berkelanjutan. Kalau saya sharingnya itu dibagi menjadi beberapa item. Pertama, kita harus sekolah terus gitu. Setelah S1 lanjut S2, S2 lanjut S3, setelah S3 ikut postdoc, habis postdoc ikut short course misalnya. Tujuannya apa? Ya agar kita punya fokus bidang keilmuan, fokus pada kajian bidang ilmu yang kita ambil selama saya studi. Saya kan termasuk ya alih jalur ya, S1 saya murni, terus S2 saya ke pendidikan, S3 saya pendidikan. Tapi ketika S2, S3 saya menemukan passion saya di pendidikan matematika, makanya sampai sekarang riset saya ke arah sana gitu. Pernah punya pengalaman, saya pernah ikut international conference yang mana di situ ada mathematics education and applied mathematics. Di salah satu sesi di applied mathematics itu ada yang financial engineering, financial mathematics, jadi matematika keuangan. Itu kan sebenarnya bidang saya banget pas saya S1 dulu kan. Namun ketika saya masuk ke ruangan itu saya seperti ini ngomongin apa di kelas ini gitu. Saya lupa hilang gitu, maksudnya kemampuannya menurun secara drastis. Padahal dulu itu seperti Brownian motion, terus Black-Scholes theorem, itu makanan sehari-hari ketika kuliah S1 dulu kan. Tapi bisa tidak bisa lagi gitu, karena ya terdegradasi karena fokus penelitian kita sudah tidak ke situ lagi. Nah, itu yang teman-teman kalau bisa punya fokus di arah sana. Setelah menemukan passion-nya, lakukan kajian secara komprehensif terkait item yang kita senangi tadi itu. Baca, belajar secara mendetail, mendalam terhadap tren bidang ilmu yang telah kita yakini tadi, tekuni selama masa studi. Setelah kita belajar terus, yang berikutnya adalah mulailah membuat penelitian gitu. Ini tadi yang seperti kata Pak Dekan tadi, buat detail rancangan penelitiannya, buat timeline-nya, targetnya seperti apa. Setelah semua terjadi, baru lakukan penelitian. Dan fase terakhir jangan sampai lupa, terbitkan, publikasikan hasil risetnya. Jangan hanya berhenti di laporan hasil penelitian saja, hanya menyelesaikan administrasi saja. Saya rasa sayang sekali, karena disitulah kita terlihat kita berada di rumpun yang mana, terlihat expertise kita di mana, dari apa, dari publikasi kita gitu. Kalau kita memang seorang peneliti kan di situ nanti dilihat rekodnya di mana. Kalaupun tidak ada di publikasi, ya itu di paten gitu. Contoh, siapa yang tidak kenal almarhum Profesor Habibie ya, Pak Habibie, siapa yang tidak kenal beliau. Tapi kalau teman-teman lihat publikasinya di Scopus, mungkin masih jauh lebih banyak, nggak tidak sampai 10 mungkin, 5 juga tidak ada sepertinya. Tapi siapa yang meragukan beliau gitu, karena patennya itu yang sudah tidak terhitung gitu. Itu yang jadi expertise orang beda-beda, ada yang di publikasi, ada yang di paten. Tapi kalau tidak ada di keduanya dan mengaku dia sebagai expert, nah itu dipertanyakan expertnya dilihat dari sisi yang mananya gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang ketiga adalah komunitas. Nah, ini penting sekali, bangun komunitas, ikutin seminar, konferensi, kajian-kajian, kata kuncinya yang sesuai bidang ilmu kita gitu, yang kita sukai tadi. Tujuannya apa? Untuk diseminasi hasil riset kita, dan kita jadi tahu perkembangan keilmuan bidang kita sudah sampai mana. Kita jangan latah ikut semua conference yang ada, jangan seperti itu, tapi ikutlah conference yang memang kita punya passion di sana. At least lihat dulu siapa narasumbernya gitu. Oh, itu saya tunggu-tunggu tuh paparannya beliau gitu. Itu jadi salah satu pertimbangan gitu. Jangan ikuti yang penting conference, jangan seperti itu. Dan terakhir, kenapa harus pilih-pilih? Karena ada poin terakhir itu, research collaboration. Lakukanlah kolaborasi riset dengan sejumlah peneliti yang sesuai bidang kajian kita. Bagaimana cara menemukan mereka? Ya ikut conference tadi kan. Gitu. Syukur-syukur kita bisa menjembatani antara anak bimbingan kita dengan para expert tersebut. Wah, itu senang sekali. Saya beberapa kali itu ngajak anak-anak bimbingan saya terakhir ke Palembang. Jadi mereka itu risetnya tentang pengembangan soal PISA, dan kebetulan di Palembang ada konferensi PISA. Saya undang mereka, ajak mereka ke sana.
yang saya terharu tuh ternyata ada yang baru pertama naik pesawat gitu. Jadi ada satu mahasiswa itu dia baru pertama naik pesawat, jadi terharu juga kan. Bawa ke sana, di sana saya kenalkan sama Prof. Julkardi, Prof. Ratu Ilma, dan beberapa ekspertis di bidang PISA. Wah, mereka luar biasa. Jadi saya jadi penyambung tangan mereka. Singkat cerita, Prof. Ratu pada saat itu bersedia memvalidasi soal tipe PISA yang mereka buat. Wah, itu kan suatu apresiasi yang luar biasa gitu, mendapatkan validator yang memang orang yang expert di bidang tersebut gitu. Nah, itu bisa terjadi kan ya karena ikut conference seperti itu gitu. Sebelumnya ada juga isi yang anak S1 tadi saya bilang itu sampai ke Aceh, saya ajak beliau ke Aceh, lagi-lagi dia baru pertama juga naik pesawat sampai ke Aceh dan dia harus bermalam di Cengkareng karena pesawatnya transitnya malam dan subuh gitu. Itu tiket paling murah kata beliau bisa ke sana. Jadinya beliau berangkat juga ke sana. Jadi menarik kita bisa bisa menjembatani anak-anak bimbingan kita. Dan inilah beberapa penelitian saya bersama mahasiswa. Lagi-lagi tujuannya apa? Bisa mendampingi mereka sampai akhir gitu. Akhirnya apa ya, publikasi itu gitu. Jadi tidak hanya berada di lembar pengesahan saja, tapi kita bisa ada nama kita di publikasi mereka gitu kalau bisa. Ini yang pertama. Ini Bu Mariati ini kebetulan tadi saya melihat ada chief editornya di sini tadi, Dr. Sri Adi Widodo dari UST. Ini paper mahasiswa saya S2 Bu Mariati. Lagi-lagi kan ini karena levelnya S2 ya. Jadi penggunaan desain riset itu emang sering saya gunakan di mahasiswa S2 tersebut. Ibu Mariati, Designing Learning Translation Using the Motif of Anyaman Bambu. Nah, bagaimana dia mendesain suatu pembelajaran, salah satu dari transformasi geometri atau translasi, starting point pembelajarannya menggunakan anyaman bambu. Jadi dia mengembangkan lintasan belajar, dia ada produknya buku guru dan buku siswa, di mana kedua buku itu akan digunakan dalam pembelajaran. Dan terbukti ternyata desain yang dia sudah buat itu dengan konteks motif bambu itu dapat menstimulasi siswa dalam pemahaman, pengetahuannya, ide translation-nya itu bisa kelihatan di situ. Strategi detail nanti bisa dibaca di papernya secara langsung. Terus yang kedua adalah ini Heriadi, ini pakai development studies. Jadi desain riset tipe kedua development studies, ini di jurnal Axioma. Ini dia mengembangkan lembar kegiatan siswa atau LKS menggunakan pendekatan pendidikan mata realistik. Nah, dia menggunakan desain research tipe development studies. Kalau tadi pertama tipe validation studies, kalau yang ini tipe development studies. Itu kedua hal tersebut, produk yang dihasilkan. Yang ketiga, ini juga pakai design research tapi menggunakan tipe validation studies, yang mana si Laila ini menggunakan konteks biang lala atau Ferris wheel istilah Inggrisnya dalam mendesain learning trajectory belajar lingkaran gitu. Jadi konteksnya pakai PMRI. Terus metode penelitiannya design research ini dengan consists of 3 phases, preliminary design, teaching experiment, sama retrospective analysis. Ini tipe yang pertama, validation study. Ini juga tesis mahasiswa saya si Rahmi. Ini dia yang dikembangkan juga design research tipe development studies. Tipe development studies dan menggunakan LKS bahan ajar untuk mathematics logical thinking, logis, pakai pendekatan PMRI sebagai alat yang digunakan. Ini kira-kira di papernya bisa teman-teman. Ini yang paling malah nih April 2021, waktunya belum terbit sebenarnya. Cuma nih jurnalnya emang keren banget, masih bulan Maret sudah terbit papernya gitu. Padahal harusnya bulan depan gitu, April 2021. Ini Irma, ini dia mendesain pakai desain riset juga. Dia mengembangkan pembelajaran pola bilangan menggunakan cerita Baratayuda, perang Baratayuda, kisahnya. Terus alatnya dia pakai Unostako. Ini kemarin paper ini menang sebagai the best paper pada acara Southeast Asian Design Research yang ke-7 kemarin di Sanata Dharma. Ini the best papernya dan luarannya publish di jurnal ini. Dan ini beberapa produk buku dari hasil penelitian anak-anak tadi.
ada yang mengembangkan soal PISA. Ini dua orang nih tesis beliau, si Nur Aini sama Ika. Nah, kalau si Irma ini yang masih S1 tadi, produknya buku Ethnomathematics. Di sini soal PISA-nya itu langsung divalidasi oleh Prof. Ratu Ilma selaku expertise di PISA tersebut gitu. Ini kira-kira luaran-luaran yang bisa dihasilkan oleh anak-anak bimbingan kita nanti, selain publikasi pastinya. Ini sedikit extra time saya berikan mungkin sebagai gambaran aja buat teman semua. Ini kemarin waktu yang summer school kita disamperin langsung sama kedua supervisor saya, Prof. juga Prof. Ratu Ilma. Mereka datang di hari-hari terakhir, kita sudah mau selesai. Ini PhD student, 2 orang, ya ini ya anak terlantar ya, tiba-tiba nyangkut nih, ikut di sana untuk sharing. Iya. Terus ini tambahan dari saya ya, how to be an inspiring supervisor. Pembimbing maksudnya di sini. Bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak bimbingan saya. Ini slide ini saya baru masukin tadi pagi gara-gara Pak Dekan tadi bilang ada mahasiswanya, karena saya pikir awalnya kan dosen-dosen gitu ya, ada mahasiswanya. Jadi saya coba bagaimana kita sebagai dosen bisa menginspirasi anak-anak bimbingan saya. Kita pertama ya sebagai seorang dosen ya kita harus selalu upgrade diri gitu. Jangan senang berpuas diri gitu. Upgrade. Selesai S1 lanjut S2, selesai S2 lanjut S3. Selesai S3 ada kesempatan postdoc. Ini saya insya Allah 1-2 tahun ini mungkin bisa postdoc. Kemarin ada tawaran, cuman belum boleh pada saat itu karena saya masih dosen baru di UAD, belum boleh keluar lagi. Tapi ketika summer school diizinin karena tidak lama, akhirnya bisa berangkat. Intinya upgrade ilmu. Tujuannya apa? Biar kita bisa memantaskan diri gitu. Pantas nggak sih kita menjadi supervisor buat anak bimbingan kita gitu. Jangan seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan taunya hanya menyalah-nyalahkan, mencoret-coret hasil jawabannya, tapi ketika ditanya, Bapak berikan contoh bagaimana tulisan yang bagus itu seperti apa. Nah, kita sendiri juga kadang malu gitu menunjukkan skripsi kita, menunjukkan tesis kita, menunjukkan disertasi kita kepada anak bimbingan kita gitu. Padahal kita mencoret-coret karya mereka gitu. Belajar dengan ahlinya. Ketika kita bisa ada kesempatan untuk belajar langsung, ya alhamdulillah bisa belajar. Kalau tidak bisa ya via email. Saya diskusi ini, Pak Adi ini sekarang lagi ngembangin belajar single subject research. Beliau sampai si Gas itu salah satu expertise di single subject research, bisa email-emailan sama orang tersebut gitu. Itu kita dengan media sekarang ini bukan tidak mungkin untuk bisa belajar bareng dengan para expert seperti itu. Yang terakhir ya harus banyak baca. Yang kedua, small but powerful. Nah, ini tergantung dosen ya. Kalau saya pribadi tidak ingin dicap sebagai dosen yang mengetahui segalanya, itu saya rasa tidak terlalu baik juga. Saya pengen ya small but powerful gitu. Sedikit fokuslah pada satu bidang ilmu. Kita senangnya di mana, kita expertnya di mana. Jangan harus tahu semuanya gitu. Sedikit tapi kita bisa detail sampai tahunya. Pelajari secara komprehensif terkait hal tersebut. Dan terakhir ya, ini saya dapat kata-kata ini dari Profesor Jan de Lange ketika di Belanda kemarin. Profesor Jan de Lange itu adalah supervisor saya. Jadi dia adalah promotornya Profesor Julkardi. Jadi kakek guru lah istilahnya. Saya dulu di supervisori Prof. Julkardi disupervisori oleh namanya Profesor Jan de Lange. Alhamdulillah sempat ketemu sama beliau. Beliau bilang ya semua pendekatan pembelajaran akan berjalan baik jika kita percaya. Jadi teman-teman terserah mau fokusnya di bidang apapun, itu semua baik gitu. Tapi dia akan bisa maksimal itu kalau kita percaya kalau itu yang terbaik. Nah, sebagai saya ketika ditanya, mana metode penelitian yang paling baik? Bagi saya itu desain riset gitu. Karena apa? Ya, saya percaya itu gitu. Saya belajar itu gitu. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Ketika mana yang lebih baik? Metode eksperimen? Ya enggak apa-apa. Asal you must believe gitu. Semua itu baik gitu. Jika kita percaya. Wah, saya langsung terharu. Oh iya ya betul juga gitu. Jangan gontok-gontokan, oh enggak, aku paling baik, enggak, semua baik gitu. Tapi bagaimana kita believe, kita tunjukkan kontribusi kita di sana, itulah yang baik. Gitu. Kalau dulu sahabat saya pernah ngasih nasihat tuh gini, tidak ada pilihan yang salah katanya. Yang salah itu adalah orang yang tidak memaksimalkan pilihan yang sudah dia buat gitu. Ketika dia sudah memilih untuk ini, ya maksimalkan gitu. Itu yang baik seperti itu. Terakhir, ya tadi suri tauladan yang menginspirasi. Jadi kalau kita ngasih masukan ke anak-anak bimbingan kita, kasihlah contoh gitu.
kasihlah bukti. Syukur-syukur contoh itu adalah hasil karya kita sendiri. Nih, nulis yang baik tuh seperti ini, riset yang baik tuh seperti ini. Pasti mereka akan akan bisa maksimal kinerjanya. Sebagai contoh dulu ketika awal-awal anak-anak tuh pengen mereka mengembangkan suatu instrumen, mau ambil desain riset tipe development studies. Padahal saya sendiri sih riset saya selama ini ya tipenya validation studies, tidak ada development studies. Akhirnya saya minta tolong ke kolega-kolega saya yang mereka risetnya bagus-bagus, desain risetnya tentang development studies, saya minta tesisnya mereka gitu, kemudian dikirimin. Yang saya lakukan adalah kalau saya kasih soft copy-nya itu tidak baik, tidak etis lagi gitu. Saya cetak hardcover 2-3 biji tesisnya mereka, saya izin, terus itu jadi dipinjam sama anak-anak. Ini loh cara nulis yang baik itu seperti ini. Saya ngasih contoh, ngasih solusi ke mereka gitu. Jangan biarkan mereka tersesat kemana-mana gitu. Itu yang ini. Terus yang kedua, tunjukkan prestasi. Ya, kita suruh anak-anak kita berprestasi, kita sendiri tidak punya prestasi gitu. Itu mereka akan memandang kita sebelah mata jadinya para mahasiswa itu. Tapi ketika kita memaksa mereka untuk menjadi baik, dengan kita juga berlaku baik, maka insya Allah semuanya jadi bisa jalan beriringan. Makanya sesuai dengan statement terakhir saya ya kita belajar bersama, sukses bersama dan bahagia bersama gitu dengan mahasiswa bimbingan kita. Sebagai gambaran, anak-anak bimbingan saya baik level S1 maupun level S2 mostly itu saya danai semua gitu, mulai dari dana risetnya, mereka butuh handycam, mereka butuh kamera, printer, itu saya siapkan semua alat risetnya buat mereka. Ini karena apa? Karena saya merasa dulu ketika saya kuliah saya digituin gitu. Ketika saya kuliah S1 saya dapat riset bareng sama dosen saya, terus ya dibiayain semuanya gitu. Terus pas S2 saya dapat beasiswa, seluruh riset saya di cover sama supervisor saya. S3 juga dulu kemarin dapat penelitian disertasi doktor, lumayan besar juga gitu. Jadi kapan saya balas budinya ya? Balas budinya ya ke anak-anak bimbingan saya gitu. Jadi apapun yang mereka butuhkan, kada ikut conference, ikut publikasi ya, selama saya bisa bantu ya saya maksimalkan untuk mengcover kebutuhan mereka dalam riset tersebut. Itulah kira-kira gambaran yang bisa saya berikan untuk berdasarkan pengalaman saya, apa yang bisa saya sharingkan. Karena kalau mencari teori-teori sebenarnya ya banyaklah buku atau dari YouTube bisa teman-teman mendapatkan. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih, semoga semuanya penuh berkah dan manfaat. Saya kembalikan ke Mbak Leni atau Bu Leni, kita buka dengan sesi tanya jawab untuk diskusi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli atas sharingnya, Masya Allah sekali. Baik, tidak berpanjang lebar, supaya memaksimalkan juga tanya jawabnya kepada narasumber kita, Dr. Ruli Haritas. Baik kepada rekan-rekan dosen maupun mahasiswa, dipersilakan untuk bertanya. Yang mau bertanya, siapa ada? Bisa angkat tangan atau langsung di unmute aja langsung. Oke, di sini partisipannya total ada 81 orang. Itu Pak Adi angkat tangan, itu Pak Sri Adi dari Jogja angkat tangan beliau. Saya mau nanya. Baik. Pak Adi itu. Ya, silakan Pak Sri Adi. Saya tidak terlihat di layar soalnya. Baik, silakan Pak Sri Adi. Unmute Pak Adi, di-unmute. Iya. Silakan Pak Adi. Dilanjut aja Bu, kepencet, maaf. Dilanjut aja. Itu Pak Tris. kepencet. Astagfirullah. Udah ketahuan. Ya, baik Pak Krisna. Ayo silakan Pak Krisna. Bukan pertanyaan sih ya. Pertama, permintaan. Karena ini kan ada mahasiswa juga ya, banyak ya. Ketika kita minta mereka membangun dari nol itu kan agak kepayahan. Jadi alangkah baiknya kalau Pak Ruli bisa men-share kita artikel-artikel yang bisa kita jadikan contoh sebagai best practice-nya gitu. Sehingga bisa langsung dieksekusi oleh mahasiswa, modelnya konkret kan gitu ya. Daripada mereka meraba-raba lagi dari nol. Itu yang pertama. Yang kedua, kan sebagaimana Pak Ruli dulu S3 juga di UPI ya. Dan di UPI ada Prof Didi yang mengembangkan DDR. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya apa sih yang dibedakan antara DDR dengan desain research secara general. Lalu kenapa Pak Didi ini teori yang dimunculkan ini tidak dipublish secara internasional gitu. Sehingga kami
yang tertarik dengan DDR di luar sana menjadi kesusahan karena referensi yang diakui secara internasional atau pakar secara luas itu belum ada gitu. Mungkin Pak Ruli ada diskusi dengan Pak Didi. Bagaimana kelanjutannya? Oke, terima kasih Pak. Oke, baik. Bisa langsung ditanggapi saja ya Pak Ruli. Oke, terima kasih banyak nih Pak Krisna atas pertanyaan dan permintaannya. Cuman karena beliau tidak menampilkan muka, saya curiga nih, jangan orang lain ini yang berbicara ini kan, rekaman nih jangan. Betul Ustaz. Iya, no picture hoax ya Pak Samsul. Jadi pertama untuk yang permintaan, sebenarnya teman-teman mahasiswa ini untuk materinya tadi saya sudah kasih ke Pak Samsul, nanti tinggal di download aja. Untuk materi untuk publikasi saya, teman-teman sebenarnya tinggal buka Google Scholar, terus ketik nama saya, itu sudah ada semua publikasinya dan semua open access. Semua open access, jadi tinggal di download saja dan bahasa Inggris atau ada yang berbahasa Indonesia. Silakan dimanfaatkan. Kalau kira-kira ada yang kurang mengerti atau kurang paham, nanti kita bisa diskusikan via email. Itu merupakan istilahnya kebiasaan atau etika para researcher itu seperti itu. Saya pribadi pernah suatu hari di email sama Nan Hilbert, PhD student dari Jerman. Dia membaca paper saya, terus tertarik dengan instrumen yang saya kembangkan. Terus saya terharu sekali. Karena ini ya orang luar negeri gitu, PhD student. Terus saya bilang, saya kembangkan instrumen itu tapi dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, kalau memang kamu berminat, kasih saya waktu, saya akan translate ke dalam bahasa Inggris. Terus saya email. Setelah itu saya lupa, setelah beberapa bulan dia email lagi. Gimana Ruli gitu, aku butuh ini untuk disertasiku katanya. Dia bla bla bla. Terus saya, oh ya mohon maaf. Pas yang kedua itu saya tidak balas emailnya sampai saya selesai mengerjakan translate-nya. Jadi saya translate semalaman sampai malam saya translate instrumen saya kasih ke beliau, terus sambil meminta ucapan permintaan maaf gitu. Ya alhamdulillah beliau tarik. Membuat saya bahagia adalah beberapa waktu lalu saya iseng-iseng, gimana sih kabar si Hilbert itu, saya email kan, sudah lulus belum gitu intinya gitu. Nih, terus dia bilang ya dia sudah lulus, dan yang buat saya terharu adalah ada nama saya di disertasinya gitu. Nah itu yang waduh itu kayak mau terbang gimana gitu. Jadi ya itu salah satu bentuk diskusi ilmiah yang itu seperti saya ketika S3 juga dulu saya butuh literaturnya Susan McKinney. Itu orang hebat di bidang desain riset tapi bayar. Kan di Scopus kan ada beberapa yang berbayar ya. Ya tau lah mahasiswa kan ya uangnya terbatas gitu ya. Saya email orangnya, Susan McKinney saya email, saya bilang nama saya Ruli, saya PhD student, saya butuh ini bla 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 bla. Saya minta paper dia 1, dia kasih 10 papernya dia. Dia bilang ini paper yang kamu minta, tapi saya punya riset terbaru terkait hal itu, dikasih 9 lagi sama dia. Wah itu saya senang sekali. Karena aja mau berapa juta itu jadinya kalau dirupiahkan kan ya. Karena kita minta langsung sama penulis. Jadi biasakan. Nah, itu kayak Pak Adi juga pernah beremail sama si Gas itu langsung di single subject research, ya biasa gitu. Kalau kita emang concern, Pak bahasa Inggris saya kurang begitu bagus Pak, kan ada Google Translate. Buat bahasa Indonesia yang baik di Google Translate kan, kirim emailnya. Dia kan dia dapat balasan, nggak ngerti apa maksudnya, ya Google Translate kan lagi, diartikan lagi gitu. Jadi ya bisa lah, atau nggak tolong sama Pak Krisna tuh, expertnya bahasa Inggris, atau Pak Sul juga hebat tuh di dalam bahasa Inggris. Jadi manfaatkan dosen kalian gitu. Jadi kalian tuh punya dosen pembimbing, punya dimanfaatin gitu. Jangan taunya nyoret-nyoret aja gitu dosen pembimbingnya gitu. Ya bantuin juga lah dosen pembimbingnya gitu. Itu yang pertama. Jadi manfaatkan semuanya. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Pak Krisna terkait DDR, ini yang ditanya ini tidak lebih tahu dari yang bertanya ini. Karena saya pribadi sama itu ketemu cuma sekali kayaknya mata kuliah isu-isu penelitian internasional kayaknya. Jadi selama saya cuma diajar cuman biaya sedikit lah. Prof. Turmudi, Prof. Tatang Herman, itu saya malah nggak pernah diajar gitu. Saya sedikit sekali yang Prof. Darhim yang pernah lihat. Nggak sampai 5 kayaknya, karena mungkin saya nggak terlalu aktif mungkin. Yang ngajar saya itu tidak banyak ketika saya di UPI gitu.
Dan mungkin karena saya lulusnya kecepatan di sana gitu, jadi tidak terlalu merasakan dosen-dosen yang begitu banyak. Termasuk masalah DDR itu sendiri, ya kurang begitu tahulah apa seperti apa, detailnya seperti apa itu. Kurang begitu menguasai. Mungkin nanti Pak Adi atau Pak Samsul nih yang alumni UPI juga mungkin yang bisa cerita detail. Tapi pada prinsipnya ya benar kata Pak Krisna tadi, ketika suatu kajian atau temuan kita tidak dipublikasikan, ya itu tidak bisa diakui lah, tidak bisa direkognisi, apalagi dipakai. Makanya tadi dalam siklus yang saya buat dalam How to Make a Sustainable Research itu ya ada bagian untuk publikasi gitu. Karena disitulah kita direkognisi gitu. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Krisna. Mohon maaf kalau tidak memuaskan Pak Krisna. Jadi kita sambil ngopi-ngopi aja mungkin Pak untuk detailnya Pak. Mumpung lagi di Indonesia. Siap, kelatak ya, sate kelatak. Oh boleh. Tapi bayar sendiri apa bayar masing-masing Pak Krisna? Pak Adi lah. Oh ya Pak Adi ya tuan rumah. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya mungkin dari Bapak Ibu dosen ataupun mahasiswa. Oh baik, Bu Muntazimah dipersilakan. Baik, suara saya terdengar Bu Leni? Siap, terdengar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Leni atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Wadek 2, Pak Samsul yang sudah mengikuti sampai saat ini, Ibu Kak Prodi dan Bu Ayu, Bu Sekprodi, Pak Ervin, ada Pak Sigit juga. Yang saya hormati juga Ibu Bapak dosen semua, dan yang saya banggakan kakak-kakak, abang-abang mahasiswa ini kayaknya semester 8 ini ya Bu ya. Pak Ruli, terima kasih banyak. Saya banyak belajar dari penyampaian Bapak tadi dan benar-benar menginspirasi Pak, terutama slide-slide menuju terakhir tadi ya. Ya seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau ingin mengulik atau belajar lebih dalam lagi tentang desain research dan penelitian-penelitian yang Pak Ruli lakukan itu kan sudah banyak berseliweran lah ya di dunia maya gitu Pak. Tinggal kita mau atau tidak. Nah mungkin di sini yang saya tanyakan ini aja Pak, hal-hal yang inspirasi gitu ya untuk, karena di sini banyak mahasiswa semester 8 dan mereka ini kan sedang pada tahapan menulis skripsi gitu Pak. Nah tentunya Pak Ruli ketika menulis tulisan atau publikasi yang segini banyaknya ini kan pasti di tengah-tengah jalannya itu mungkin di awal-awal dulu ya Pak, itu kan ada nggak sih Pak jenuh atau lelah gitu Pak, atau butuh masukan. Ya seperti itu Pak. Itu Bapak mengalami fase itu nggak sih Pak? Nah ketika berada di fase itu apa yang Bapak lakukan gitu Pak? Mungkin itu bisa jadi inspirasi juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa semester 8 yang sedang ada di fase itu juga gitu Pak. Kalau hal-hal yang menginspirasi keluar dari orang yang menginspirasi juga, itu kan kita ngerasanya itu lebih boom gitu Pak. Nah mungkin itu aja tuh Pak. Terima kasih banyak Pak. Bu Muntazimah atas pertanyaannya. Waduh ini kayaknya berat nih pertanyaannya nih. Bingung saya jawabnya gimana ya. Terkait tadi materi-materi Pak Krisna tadi saya sudah share di grup chat, di chat Zoom. Kalau teman-teman download tinggal silahkan bisa langsung di download. Ini beberapa yang saya kebetulan lagi simpan filenya, jadi teman-teman bisa langsung download. Terkait masalah itu gimana ya? Susah didefinisikan gitu Pak. Iya, kalau cerita dari saya itu 2 bulan kelar, 3 bulan selesai. Halo Pak Ruli, suaranya. Halo, suara saya jelas Bu Leni? Oh ya, oke baik. Oke, jadi halo. Ya, agak hilang Pak tadi Pak, sempat hilang. Oke, kalau sekarang sudah jelas. Oke, nah
Kenapa saya bisa selesai dulu cepat 3 bulan? Putus-putus Pak suaranya. Ya, suaranya hilang lagi Pak Ruli. Halo. Oke, next Sekarang Pak, lanjut. sudah Masih putus-putus Pak berarti. apa Karena kirim file atau mungkin jadi koneksinya. Kayaknya ada masalah koneksi dengan Pak Ruli. Oke, halo Pak Ruli. Bu Leni jelas bisa ya. Ya. Dinonaktifkan aja Pak videonya jaringan. Sekarang suara saya jelas? Sudah Pak. Jelas. Jelas, Parli, Pak. jelas. Oke Pak. Yes. Hilang lagi kayaknya ya. Yang kedua adalah ketika saya S2 itu saya selesai 1,5 tahun selesai. Iya, benar. Tapi saya jelas boleh nih? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Ketika S2 itu kenapa bisa cepat selesai? Karena saya startingnya dari semester 1. Jadi semester 1 saya sudah punya rancangan riset. Di akhir semester 1 saya pada saat itu sudah selesai proposal tesis saya akhir semester 1. Jadi awal semester 2 itu ketika dapat pembimbing ya tinggal finalisasi. Singkat cerita 1,5 tahun kelar. S3 pada saat itu ya alhamdulillah tidak sampai 3 tahun sudah selesai juga gitu. Saya ingat bulan Januari tahun 2016 itu disertasi saya sudah selesai pada saat itu. Namun kenapa kalau ditanya kenapa bisa cepat gitu selesainya cepat? Ada motivasinya lagi. Motivasinya apa? Saya pada saat itu kan ninggalin keluarga terus nih, bolak-balik Bandung, Tangerang pada saat itu. Bolak-balik pindah ini ya, ngejar waktunya. Saya berpikir semakin lama saya tidak menyelesaikan itu, maka saya akan semakin lama meninggalkan keluarga saya pada saat itu. Jadi saya 3 bulan itu fokus untuk finalisasi nulis, karena penelitian sudah selesai tinggal nulis. Sampai-sampai Sabtu Minggu itu saya itu nggak di rumah gitu, nongkrong di mana gitu untuk mengerjakan gitu. Karena motivasinya apa? Ya pengen cepat selesai. Ketika itu semua selesai, maka seluruh hal baik itu akan datang gitu. Jadi ketika dapat tawaran jadi kaprodi, tawaran jadi LPPF, semua saya tolakin semua. Ya saya pengen selesai dulu gitu. Jadi terlebih mungkin saya orang yang nggak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Jadi fokus aja satu hal dulu gitu. Yakinlah ketika itu selesai, maka peluang lain bakalan datang gitu. Jadi itu mungkin saya fokus aja ke situ. Dan motivasinya jelas kan, ada orang-orang yang menunggu kita gitu agar kita cepat selesai. Dan itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak didik saya. Pembimbing skripsi maupun tesis, dan alhamdulillah sekarang lagi bimbing disertasi juga satu orang, itu saya tanamkan ke mereka gitu. Sepintar apapun kamu, IP kamu 4,00 sekalipun, kalau kamu nggak selesai skripsi, ya nggak akan bisa wisuda. Nggak selesai tesis, nggak akan bisa wisuda. Nggak selesai disertasi, nggak akan bisa wisuda. Gitu. Dan ketika fase itu sedang berjalan saat ini, pas fase membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, lupakanlah yang lain dulu gitu, hilangkanlah yang lain dulu gitu. Maksudnya ya kegiatan lain dihapuskan. Yang lagi ngajar les-lesan, saya suruh berhenti dulu ngajar lesnya gitu. Fokus dah, ketika ini selesai, yang lain tuh pada datang. Itu paling yang saya tanamkan ke mereka. Karena ya apa, semakin lama kamu menunda itu, ya semakin lama juga peluang lain yang akan datang kepadamu gitu. Jadi segera diselesaikan, fokuskan di situ. Tapi untuk itu
ya kita sebagai dosen tetap mendampingi, mengingatkan. Ketika mereka sudah kehilangan arah atau mulai ini, ya kita dampingin dan seterusnya. Dan saya sering ini Bu, suka ngajak mereka makan-makan. Jadi anak-anak ini saya kumpulin, mereka pas bulan puasa ya saya ajak buka puasa bersama gitu. Saya ajak makan-makan. Bimbingan pertama pasti di restoran, saya ajak makan. Jadi pertemuan pertama tuh harus berkesan. Jadi saya ajak nongkrong di mana gitu. Itu ya makan-makan, baru cerita santai. Karena kalau di level S1 kebetulan saya sedikit sekali mata kuliah saya. Ya mungkin satu semester cuma satu mata kuliah, malah kemarin nggak dapat mata kuliah gitu. Jadi ketika saya dapat mahasiswa dari S1, mostly itu nggak kenal saya mereka itu gitu loh. Dan mereka hanya mengenal dari senior-seniornya gitu, atau mungkin pilihan terakhir gitu. Jadi setelah nggak dapat sama si A, si B, si C, si D, ya saya dapat yang terakhir gitu ya. Makanya kesan pertama tuh harus baiklah kepada mereka. Saya ajak makan di mana. Kalau di S2 ya karena emang saya home base-nya di situ ya pada sudah kenal semua. Ya itu sih paling Bu yang saya tekankan ke mereka. Terus hati-hati milih teman paling. Hati-hati milih teman, karena carilah teman yang mau sama-sama berjuang gitu. Kalau temannya sama-sama lemes gitu ya udah, hari ini aku lemes banget, nggak ada gairah belajar. Aku juga, yuk kita jalan yuk, ya udah jalan-jalan dua-duanya gitu ya. Tapi kalau punya teman yang ketika sudah lemes ya, jangan, kasihan orang tua di rumah sudah nungguin dan seterusnya. Jadinya sama-sama bangkit. Ekstrimnya, saya ingat dulu pas ketika saya S2, S3 itu, saya dulu sampai seluruh sosial media saya hapus, saya deaktif. Jadi dihapus sampai saya ini semua. Malah pas S3 tuh saya malah cuma pakai HP yang Nokia yang cuma poliponik gitu loh. Sampai meminimalisir distraction gitu loh. Kadang kan kalau udah buka WA kan ya nggak habis-habis buka WA-nya. Buka Facebook, buka Instagram, udah. Padahal niatnya cuma sebentar aja lah buka dulu. Sudah sejam aja rasanya, ada 2 jam gitu. Sampai seperti itu saya meminimalisir distraction dari hal-hal yang wasting time gitu. Tapi ketika itu sudah lulus, wah, anak-anak saya pas saya ke Bali, saya dapat grant pada saat itu di acara AMC, sekeluarga saya ajak jalan. Setelah dari Bali terus ke Belitung, dapat undangan ke sana. Setelah saya selesai itu kan, sekeluarga. Jadi hadiahnya itu. Jadi jangan kita memaksa diri aja, tapi tidak memberi hadiah kepada diri sendiri ya, tapi berilah hadiah kepada diri sendiri. Dengan tadi saya ajak anak-anak ya sekeluarga main kemana, pasca selesai. Tapi sebelum selesai, wah, saya abaikan. Sabtu Minggu saya lebih milih nongkrong daripada di rumah gitu. Kira-kira begitu gambaran yang pengalaman saya ya Bu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Oke, baik. Jadi intinya perkuat motivasi ya Pak ya, supaya kita tetap on the track mencapai tujuan seperti itu. Oke, baik, di sini ada Bu Meita dan Pak Samsul yang raise hand. Saya persilakan kepada Bu Meita terlebih dahulu. Ladies first ya Pak Samsul ya. Afterman. Maaf ya Pak Samsul. Sebelumnya Bu Meita, makasih ya Pak Ruli. Saya sebetulnya tadi mau kepo aja seorang Pak Ruli pada tahapan itu pernah nggak gitu. Makasih Pak Ruli. Saya juga kepo, apa nggak tidur ya Pak Ruli ya sampai segitu banyak publikasinya kali ya. Tidur lah. Oke, baik, lanjut Bu Meita, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Leni. Jadi kata kuncinya HP-nya monoponik aja ya Pak. Saya pernah berada sosial media. Saya pernah berada di fase itu Bu. Berada di fase itu. Ya, tapi saya setuju Pak. HP memang kadang kalau tidak kita gunakan dengan bijak itu bisa membuat kita terpedaya ya. Baik Pak Ruli, tadi sangat terinspirasi kalimat Pak Ruli bahwa tidak ada pilihan yang salah ya Pak ya. Tidak ada pilihan salah, yang salah yang milih ya Pak. Nah, yang salah adalah kalau kita tidak memaksimalkan pilihan kita tersebut. Ya, Pak Ruli, saya teringat tahun 2012 saya diajarkan juga tentang desain riset Pak Ruli. Itu dari Bu Mary UNJ. Top itu top. Ya, dia mengajarkan saya tentang desain riset. Cuman saya mau konfirmasi aja ke Pak Ruli, benarkah desain riset itu hanya untuk matematik realistik Pak Ruli? Itu. Good question. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Bu Mary itu salah satu legend lah di kita gitu. Jadi dia bagian dari Seven Master, rombongannya Mas Aryadi dan kawan-kawan. Jadi kalau dibilang bernasab, nah itu enak ya, ilmu itu ada nasab ya. Jadi generasi pertama itu kan yang Prof. Julkardi,
terus Prof. Fauzan, Prof. Stato Hadi, Prof. Dian Armanto, 4 itu. Generasi kedua itu Seven Master, Mbak Mary, Mbak Novi, terus ada Mas Atriadi, Mas Aljufri. Generasi ketiga rombongannya Mbak Cynthia dan Mbak Melia Sahari, UNJ dan kawan-kawannya. Generasi berikutnya ya saya, generasi berapa ya? 1, 2, generasi keempat berarti ya, dan seterusnya gitu. Itu kalau diruntun ilmunya itu sanatnya sampai ke akar sama ke Susan McKinney. Jadi Susan McKinney itu co-supervisornya Prof. Zulkardi. Pertanyaannya kenapa tadi harus ke RMA atau pendidikan matematika gitu kan? Dulu saya juga berasumsi seperti itu. Karena Jahanesa itu kan banyak dikembangkan kan di Utrecht di Belanda, dan di sana kan pengembangan si RMA itu ya pakai desain riset di sana. Dan saya juga tahu itu ya ketika saya 2019 kemarin belajar di sana gitu, ketemu sama para expertise-nya. Namun, kalau Mbak Meta baca bukunya Plum and Event 2013, di situ banyak dikembangkan di mana-mana, termasuk di disertasi saya kemarin kan saya mengembangkannya untuk local instruction theory, penelitian pendidikan matematika. Untuk penelitian, untuk academic writing-nya saya mengambil HLT dari bukunya Plum and Event tadi, tapi yang part B-nya ada di South Africa. Di South Africa itu mereka mengembangkan lintasan untuk bagaimana dari orang bahasa mengembangkan untuk academic writing-nya. Nah, itu saya pakai gitu. Jadi bisa dipakai di mana-mana. Jadi setelah 2013 itu di bukunya Plum and Event itu, jadi saya baru tahu ternyata lebih general tapi konteksnya pendidikan. Nah, kalau non pendidikan itu saya belum pernah menemukan. Jadi bisa Mbak untuk semuanya. Tapi memang mostly orang-orang pendidikan matematika yang concern di bidang sana. Itu kira-kira Mbak Meta jawaban dari saya. Terima kasih Pak Ruli. Sip. Baik, selanjutnya Pak Samsul, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Leni. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak ini kepada Pak Ruli sudah memberikan perspektif dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Baik Bapak. Amin, amin. Ini saya ingin kepada para mahasiswa ini manfaatkan nih waktu, karena beliau itu kan sibuk. Begitu ya, Pak Ruli ini kan sibuk, jadi manfaatkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya ini, terutama kepada para mahasiswa program pendidikan matematika. Mumpung beliau itu kalau saya panggil tuh, kalau Pak Adi itu bilangnya suhu, gitu ya. Mudah-mudahan dimanfaatkan betul nih para mahasiswa. Silahkan kalau mau ada yang bertanya terkait skripsinya, mau dikembangkan kemana, begitu ya. Nah, ini yang muncul lagi ada buku beliau ini single subject research. Ternyata riset itu ya sebenarnya tidak harusnya kadang-kadang entah karena pengetahuan yang belum sampai pada level, atau entah karena memang hanya budaya habit gitu ya. Jadi riset itu seolah-olah ya kayaknya harus perlu ini, perlu itu, kalau nggak ini maka nggak bisa jalan, begitu Pak Ruli ya. Apalagi ini pandemi, mau ngambil data aja susah, begitu ya. Peran Pak Ruli itu kayaknya ya riset ya tadi, kalau kita percaya ya terus kembangkan, dalemi segala macam. Mungkin Pak Ruli bisa menerangkan bagaimana terkadang kita masih terjebak nih, metodenya apa, metodenya A, metodenya B, segala macam. Kalau metode ini, wah ini malah lama, ini kualitatif lama, segala macam. Padahal kayaknya tuh mudah sekali tadi Pak Ruli ya, dengan best practice kita semua. Jadi mudah-mudahan Pak Ruli bisa memaparkan begitu ya. Karena di pendidikan mungkin secara umum nih Pak Ruli ya, kan masih menganut itu skripsi itu atau tesis atau makin tebal itu makin bagus itu Pak Ruli ya. Kayaknya makin kompleks, kalau makin tebal itu makin pede begitu. Padahal
isinya kita tidak tahu begitu ya. Ketika kita publish akan sangat susah sekali. Tips tadi supaya apa? Dalam riset kita ya yang kita tulis itu memang nuansanya nanti kita ke publikasi itu akan mudah, ada tahapan-tahapan tadi ya. Tahapan-tahapan tadi karena kita juga di kampus ini mudah-mudahan Pak Ruli sudah ada payung hukumnya yang orientasinya nanti publikasi, di mana publikasi ya di program studi pendidikan matematika. Jadi mohon pencerahannya ini Pak Ruli terkait tentang tadi, apalagi ini di pandemi, untuk bagaimana teknis riset yang bagus atau seperti apa ketika di kala pandemi, terus bagaimana nanti menyusun laporan segala macam sehingga nanti pada proses Halo. Oke. Suaranya hilang ya Pak suaranya Samsul ya? Pak ini hilang tadi. Unmute Pak, unmute. Oke. Itu Oke. Ya baik, bisa langsung mungkin. Ini kemarin saya baru ngasih kuliah umum di salah satu kampus. Salah satu topiknya terkait masalah tadi yang masa pandemi itulah, gimana skripsinya. Ini saya coba sharing ya, bagian dari slide-nya itu mungkin nanti bisa menjadi gambaran. Nih, jadi kemarin saya dapat 3 mahasiswa kebetulan di semester ganjil, berarti ya semester ganjil kemarin saya dapat 3 mahasiswa bimbingan skripsi. Sama seperti saya bilang tadi, mereka tidak mengenal saya karena saya tidak pernah mengajar mereka gitu kan. Terus saya berpikir, aduh, saya pribadi aja nggak bisa riset nih masa pandemi ini gitu, karena saya biasa orangnya harus ke lapangan gitu, ngambil data di lapangan. Makanya 2020 nggak ada data, nggak ada riset, ya lahirlah buku tadi untuk minimalisir kebosanan saya, ya nulis buku single subject research dan jadi buku itu gitu, alhamdulillah publish di awal tahun ini. Bagaimana solusinya gitu? Terakhirnya saya baca-baca, oh ada namanya SLR, Systematic Literature Review. Itu kan tidak butuh lapangan gitu. Nah, kita review paper beberapa dan saya sudah kasih contoh. Alhamdulillah ini kalau ada Pak Wahyu di sini bareng sama beliau publish di Infinity. Saya mereview 110 paper bidang tentang RME, riset RME di Indonesia selama 20 tahun terakhir. Saya menemukan ada 110 paper dan itu saya review dan alhamdulillah publish di jurnal Infinity pada saat itu. Nah, itu jadi titik tolak saya bahwasanya bisa loh paper review itu dipublikasikan dan hasilnya juga bagus gitu. Dan itu tidak pekerjaan gampang gitu untuk mereview paper sebanyak itu. Singkat cerita, pada saat meeting para pembimbing skripsi di UAD, jadi kan di UAD itu tiap awal semester itu para pembimbing skripsi itu meeting tentang bagaimana tren risetnya yang mau diinin. Saya menawarkan ide ini gitu. Boleh nggak saya bilang riset pakai SLR gitu, tidak ke lapangan, ini saya bilang. Ada contohnya nggak perlu, saya kasih bukti kan, ini saya sudah publish paper ini gitu, dengan idenya. Tapi untuk anak S1, janganlah sebanyak itu, saya bilang. Palingnya 4-5 tahun terakhir saja gitu, jangan sampai 20 tahun terakhir mereka yang mabok itu ngerjainnya, berapa lama bisa selesai gitu kan ya. Singkat cerita, coba Pak Ruli diinin dulu aja, dicoba dulu aja, mana tahu ada ini. Alhamdulillah, 3 anak bimbingan saya selesai 7 semester. Jadi, selesai 7 semester ini, kemarin baru diuji nih si Safira. Dia riset tentang survei penelitian PISA di Indonesia dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Kontribusinya apa? Banyak sekali. Dia ada sekitar 20-an paper yang dia berhasil rangkum dari 10 jurnal terakreditasi di Sinta 1 dan Sinta 2, jadi parameternya di situ. Dan kontribusinya jelas. Ini loh, istilahnya kayak rangkuman. Tren riset selama 5 tahun terakhir PISA itu di Indonesia itu apa saja gitu. Bagian mana saja sudah diteliti. Jadi dia bisa memberikan masukan untuk future research peneliti selanjutnya. Kalau mau ngomongin PISA, bagian ini loh yang belum diteliti. Karena ini tuh sudah gitu. Itulah kontribusinya gitu. Wah, bagus banget. Kemarin dia lulus dengan predikat sangat memuaskan. Maret besok dia yudisium cum laude sepertinya karena IP-nya 39 atau 38. Jadi bagus sekali gitu. Dan ini tidak harus ke lapangan. Tidak ke lapangan. Namun
Tinggal kemampuan mahasiswanya dalam menganalisis papernya itu yang perlu didampingin kan tidak hanya sekedar baca terus kan enggak kan, tapi ada poin-poin yang kita sebagai pembimbing harus ini pakai tipe penelitian ini gitu dalam masa pandemi dan bisa. Jadi sebagai gambaran kemarin anak saya ini pisah yang pertama, yang kedua dia pakai etnomatematika karena saya juga concern di bidang itu selama 5 tahun terakhir di Indonesia bagaimana penelitian etnomatematika. Yang ketiga adalah anak kebutuhan khusus ABK. Nah, kenapa ABK? Karena kan saya sekarang lagi ngembangin yang single subject research, itu kan mostly subjeknya adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi riset dia yang ketiga ini ke anak berkebutuhan khusus. Jadi 3 mahasiswa dengan 3 tipe penelitian yang sama dan semuanya sekarang sudah selesai. Tapi yang 2 ini belum ujian, belum keluar jadwal ujiannya. Yang pertama tadi sudah ujian 2 atau 3 hari yang lalu, hari Rabu, berarti ya 5 hari yang lalu. Hari Rabu, saya ingat ujiannya hari Rabu. Dan bagus gitu, lulus dengan sangat memuaskan kemarin itu hasilnya. Saya bilang ke mereka, kalian tidak perlu takut, kenapa? Karena kalian yang pertama nih, pakai riset ini di kampus, di UAD pada saat itu kan. Kalian yang pertama ujian gitu. Dan saya selalu bilang lah ke anak-anak bimbingan saya itu, ya kalau kalian belum bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama gitu. Maka kalian akan diingat orang gitu. Jadi siapa peneliti pertama review ya mereka ini yang sebagai pembawanya. Sama juga kemarin ketika single subject research tahun 2017, saya Desember 2016 masuk ke UAD, 2017 saya dapat masa bimbingan, saya uji cobakan single subject research. Ya sama, pasti banyak penolakan kan dari dosen-dosen yang lain begini-begini. Tapi saya kasih bukti, saya kasih contoh, ini loh masih risetnya ada dan diakui di dunia internasional, ada literaturnya. Jadi kita sebagai dosen itu ngasih contoh dulu untuk pasang badan terhadap anak tersebut. Benar, ketika ujian ya bukan rahasia umum lagi ya. Dosen itu kan ya hafalan kan pertanyaannya, inikah. Ya pertanyaan itu nggak nyambung untuk metode penelitian itu gitu loh. Karena emang yang berbeda kan, stylenya berbeda. Dan pasca itu kita kasih bukti, oh ternyata bisa loh publish di sini, publish di situ, kalau di mana gitu dengan reputasi yang bagus-bagus gitu. Kayak SSR itu sampai pernah ada yang bertanya, Pak Ruli emang bisa penelitian itu cuma 1 orang subjek penelitiannya gitu? Padahal kan harusnya ada syarat minimum, harus 30, harus 20 dan seterusnya. Ya itu kan berlaku untuk metode penelitian ini gitu. Karena dipakai metode penelitian itu, ya itu tidak berlaku karena kan tiap masing-masing metode penelitian kan punya persyaratan sendiri-sendiri kan, punya prasyarat sendiri-sendiri kan, dan masing-masing metode penelitian itu kan punya tujuan masing-masing gitu, jangan disamakan dong. Dan saya bisa kasih bukti, yang single subject research kemarin anak saya bisa publish sampai jurnal bereputasi gitu, di Q2 dan Q3 ada gitu. Pak Adi baru-baru ini juga publish papernya sama mahasiswanya itu pakai single subject research di jurnal terbaik Scopus juga gitu. Jadi itu bisa gitu, walaupun cuma 1 orang subjek penelitiannya gitu. Jadi benar Pak Samsul ya, yang penting kita yakin, kita percaya kalau itu yang terbaik yang kita bisa gitu, kita kasih bukti. Jadi teman-teman mahasiswa enggak perlu takut gitu untuk bereksperimen gitu. Ya kalau kita belum bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama gitu agar kita dikenal. Dan kata kunci di sini adalah carilah pembimbing yang memang keinginan kalian bisa diakomodir sama pembimbing tersebut. Contoh, untuk anak-anak yang bimbingan sama saya, itu saya kasih 2 pilihan. Saya tuh bisanya ini dan ini. Kalau kamu mau ikut riset sesuai bidang yang saya punya, saya bisa bantu kamu sampai titik darah penghabisan gitu ya. Tapi kalau kamu punya ide sendiri, pengen yang ini sendiri, saya bilang saya tidak expert di situ dan saya tidak mau lagi belajar hal itu gitu. Kalau kamu mau ya saya bantu ya semampu saya lah, ya kasih literatur, suruh baca, bantu tulis-tulis. Tapi masalah konten saya mungkin tidak bisa bantu maksimal. Ya itu pilihan. Ketika mereka memilih untuk yang bagian yang kedua tadi, ya monggo, silakan belajar sendiri, saya bantu sebisa saya. Tapi kalau kamu mau riset di bidang yang saya kuasai, saya bisa bantu kamu sampai titik darah penghabisan itu. Karena saya punya jaringan di situ, saya punya network di situ. Itu kira-kira Bu Leni, Pak Samsul yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Ruli atas. Terima kasih, Pak Ruli. Sama-sama. Oke. Baik, mengingat waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada hari ini, sekarang sudah lewat pukul 10. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, jika memang ada yang ingin mahasiswa, Bu Leni, suruh. Oh, nggak apa-apa nih Pak, diperpanjang.
Ya, dikit lah dari mahasiswa. Oke, baik, saya ikut aja deh. Baik mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ini kesempatan langka sekali ya bagi Pak Ruli bisa meluangkan waktunya untuk kita karena memang kesibukan beliau ya. Subhanallah, saya sampai bingung apa beliau nggak tidur gitu ya. Publikasinya banyak banget waktunya, aduh ya ampun, ada keluarga juga kan, tapi masih sempat membuat publikasi seperti itu. Makanya jangan disia-siakan kesempatan ini. Di sini ada banyak sekali mahasiswa pendidikan matematika UHAMKA semester 6 dan semester 8. Oke, ayo yang mau bertanya. Jadi saya lihat ada Citra. Oke. Ini sedikit gambaran Bu Leni kenapa publikasi bisa banyak. Sebenarnya kan dosen-dosen itu kan dia punya mahasiswa bimbingan. Sekarang bagaimana kita sebagai dosennya bisa mengimprove si mahasiswa tersebut untuk mempublikasikan hasil risetnya. Namun perlu digarisbawahi, itu hasil riset mereka gitu loh. Jangan sampai riset mereka kita sebagai penulis pertamanya gitu. Bagi saya ya, bagi saya pribadi ya, itu tidak etis bagi saya pribadi. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Makanya kalau Bu Leni lihat tulisan saya itu kan penulis pertamanya bukan saya, tapi anak-anak bimbingan saya gitu. Dan saya bisa improve mereka sampai kalau emang sesuai bidang saya ya. Scopus itu anak S1 sudah banyak, anak bimbingan saya S1 yang publish di jurnal Scopus itu sudah biasa gitu. Tapi di level Q2 juga ada gitu. Tapi tadi sesuai bidang saya. Kalau tidak sesuai bidang saya ya saya tidak bisa bantu maksimal gitu. Itu paling gambarannya. Kenapa bisa banyak ya? Bukan saya ngerjain sendiri, bukan. Kerja kolektif. Iya Pak. Gitu. Oke, memang Pak, kalau sekarang mahasiswa memang ya kita motivasi lah untuk sama-sama bantu dosennya juga sampai ke arah publikasi gitu Pak. Jadi jangan sebatas disimpan di skripsi. Kalau skripsi kan memang seperti tadi ya, publishnya terbatas gitu kan, hanya orang bisa akses ya di perpustakaan universitas tersebut. Tapi kalau kita sampai publish Sintas, Scopus apalagi itu ya internasional yang bisa akses, banyak orang yang bisa akses. Betul. Betul. Ayo ada Anissa Laila, Malaya Dwi Muri, ini yang muncul di layar saya. Ayo Nafidatul. Oke, jadi tadi kan Pak Ruli sudah menyampaikan tentang desain research ya, desain penelitian lah bahasa Indonesianya. Mungkin gimana ya, ada yang mau ditanyakan apa nih, tahapannya apa untuk bisa skripsi desain research? Ya mungkin mau tanya gitu ya nggak apa-apa, silahkan aja, nanti bisa dijawab langsung sama Pak Ruli. Nggak usah malu, nggak usah segan atau gimana ya Pak Ruli ya. Siap. Sama-sama belajar juga, mumpung ada narasumber yang expert di bidang desain research. Takut sama Pak Samsul kayaknya ini. Kalau Mbak Puri itu di prodi apa Mbak ya? Mbak Puri itu masuknya ke PGSD Pak. Oh, bukan di PEMAT ya? Ya, home base-nya beliau ke sana, ke PGSD. Itu juga legend tuh desain risetnya, tuh senior saya. Sama-sama di Unsri ya Pak? Gitu. Oke, ini ada Rifki Rahmatullah yang raise hand, dipersilakan Rifki, singkat saja. Ya, saya ingin bertanya sebagai mahasiswa S1. Oke, baik. Bagaimana menemukan tema? Halo Rifki. Penelitian bagi S1 yang mana masih minim akan ilmu dan penggunaan kan tadi ya halo ya gimana ya halo silakan Rifki, coba diperjelas lagi. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana menemukan tema penelitian bagi S1 yang mana masih minim akan ilmu dan pengalamannya. Dan juga kan ini berkaitan tentang S1 yang penelitiannya hanya untuk menjabarkan aja atau to describe ya, dan juga kan di desain research-nya kan harus yang sustainable katanya yang di akhir-akhir gitu. Itu bagaimana Pak untuk masukannya untuk mahasiswa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki atas pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, mungkin nanti boleh nih coba kalau saya salah, pertanyaannya itu bagaimana mencari ide ya, ide riset penelitian S1,
tema penelitian dengan keterbatasan yang dia punya gitu, kira-kira begitu ya? Iya, betul. Sebelumnya saya cuma mau tanya Mbak, kalau di UHAMKA itu mereka dapat dosen pembimbing dulu atau menentukan judul dulu baru dosen pembimbing dikasih? Mereka kalau untuk yang 2 tahun terakhir ini, jadi dari seminar proposal sudah dengan pembimbing skripsi, jadi satu paket. Oke. Jadi dapat pembimbing dulu. Dapat pembimbing dulu ya, baru di situ diskusi lah mau temanya apa gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau begitu Mas Rifki, saran saya kalau memang Mas Rifki belum punya ide apapun, tanya dosennya. Punya ide, punya grand design riset apa gitu. Mungkin saya bisa terlibat di dalamnya gitu. Itu mungkin pertanyaan pertama. Karena biasa kalau anak-anak saya seperti itu. Makanya hari pertemuan pertama itu saya ajak makan-makan di mana dulu itu. Ya habis makan-makan, sudah kenyang kan, sudah bahagia semua tuh ya. Baru masuk materi. Saya bilang, di riset saya itu saya lagi ngerjain ini. Pengen terlibat enggak gitu. Itu kalau saya. Oh Pak, saya pengen ini. Pak itu apa Pak? Nah, saya ceritakan bla bla bla. Tapi perutnya sudah terisi dulu, sudah saya kasih makan dulu, udah kenyang dulu, baru bisa cemerlang pikirannya gitu. Jangan dalam keadaan lapar. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, Mas Rizky tadi bisa juga banyak baca, buka Google Scholar atau jadi kalau saya saran sih jangan ke perpus kampus, jangan. Kalau ke perpus kampus nanti itu lagi nanti gitu. Tidak ada kebaruan mungkin ya, karena kan udah diteliti sebelumnya. Tapi coba buka Google Scholar, ini saya coba simulasikan ya, biar ada gambaran. Coba saya simulasikan. Saya share screen. Nih, Mas Rifki buka Google Scholar, terus ketik aja misalnya penelitian atau pembelajaran matematika gitu. Pembelajaran matematika gitu aja misalnya ya. Terus nih bisa dicek nih tahunnya yang sebelah kiri dari 2020 ke 2021. Nah, kan kelihatan nih. Kita bisa baca apa sih yang lagi tren sekarang gitu, apa sih yang sudah diteliti orang gitu. Mungkin bisa baca-baca di sini. Dari situ mungkin bisa muncul ide gitu. Jadi semakin banyak kita membaca kan bisa tahu masalahnya seperti apa, seperti ini. Terus lihat di halaman kedua apa yang sudah lagi tren. Sekarang tren lagi COVID nih. Apa pembelajaran di COVID kan gitu tiba-tiba. Jadi bisa dilihat di sana. Tapi di sini search ininya atau bisa custom range-nya bisa dibuat dari 2020, 2021 gitu. Jadi kan yang terbaru gitu. Nanti bisa dilihat di sini apa-apa saja. Itu mungkin cara cari idenya gitu. Ya betul. Karena kalau mau kalau dulu sih saya suruh anak-anak cari masalah di sekolah gitu. Bukan cari masalah bakar-bakar, bukan ya. Jadi dia coba ikut observasi di sekolah tersebut, mencari masalah. Tapi kan kondisi sekarang ini kan sulit ya cari masalah seperti itu. Makanya saya suruh based on literature review aja, atau cari ide dari dosennya, lagi ada trend set di mana. Itu kira-kira Mas Rizky dari saya. Baik, terima kasih Pak Ruli. Ini satu lagi ya dari rekan mahasiswa Pak yang terakhir dari Luffy Ardiansyah. Silakan Luffy di unmute. Terima kasih Bu Leni. Saya ingin bertanya ke Pak. Saya ingin meneliti tentang desain didaktis model inquiry untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, itu saya memiliki kendala Pak dalam menemukan penelitian yang relevan gitu ya, maksudnya rujukan referensinya. Karena penelitian tersebut biasanya untuk S2 gitu Pak. Nah, jadi otak saya kayak belum mampu untuk nyampe ke sana. Nah, kira-kira kan kalau Bapak menjelaskan tadi mahasiswa S1 hanya tuh describe. Nah, kira-kira menurut Bapak kalau misalnya judul seperti ini, to describe-nya yang seperti apa gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Lutfi atas pertanyaannya. Ini saya coba iseng cari di internet, di Google Scholar lagi, dengan kata-kata desain didaktis nih. Ternyata ada 525 paper yang ngomongin desain didaktis dalam rentang waktu 2020-2021. Artinya apa? Banyak literaturnya gitu. Nah, tinggal Mas Lutfi memilih dan memilah mana yang paling cocok untuk risetnya Mas Lutfi di mana. Terus poin kedua, masalah
kemampuan. Disitulah kita butuh ya introspeksi diri aja gitu. Misalnya kalau memang kita mau seperti yang tadi di awal saya bilang, tidak ada pilihan yang salah gitu. Yang salah itu orang yang tidak memaksimalkan pilihan yang dia buat gitu. Ketika Mas Lutfi sudah memilih untuk pakai desain didaktis, ya all out dong di situ, kerja keras di situ. Yang pembimbing nanti mengarahkan ke arah sana. Tapi ketika misalnya dia tidak memilih itu, ya tidak salah juga. Pilih apa, misalnya pilih yang X misalnya, tapi ya tetap fokus, tetap X itu. Lakukan yang terbaik di situ gitu, semampu yang kita bisa gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Ketika Mas Lutfi sudah milih A, B atau C, tadi saya kan yang paparan saya kan hanya sebagai contoh. Ketika saya memaparkan level S1 itu to describe itu sudah lebih dari cukup gitu. Tapi bukan berarti semua harus to describe. Kalau saya tadi kasih contoh yang anak bimbingan saya, si Irma itu dia bisa pakai desain riset gitu, dengan publikasi yang juga tidak main-main gitu. Cuma Risdianti. Oke, Ini baik. coba kita lihat di sini. Ini saya rasa untuk level S1 beliau menurut saya ya cukup powerful juga nih. Ini anaknya, ini citasnya sudah 84 gitu. Wow. H-indeksnya 4, ini publikasinya ya lumayan. Ini yang terbaru ada Mahasiswa S1 ini Pak Ruli. 1 ini. Ini kan tulisannya sama saya semua. Ruli sama Ruli. Sekarang dia lagi S2, saya kuliahkan untuk S2 di UAD. Setelah lulus, terus saya tawarin mau nggak sekolah lagi, karena dia potensinya besar sekali. Dia mau sekarang jadi asisten riset saya gitu, jadi bantu di saya. Dan sekarang dia sudah di-tag nih sama kolega saya dari Brunei, Masita Syahril, untuk S3 di sana. Nanti dicariin beasiswa di sana. Target saya dia 1,5 tahun selesai. Lalu si Masita nanti yang melanjutkan S3 di University of Brunei Darussalam. Jadi sekarang dia lagi memperkuat bahasa Inggrisnya, sama ya saya suruh nih. Gara-gara suatu ketika kita kolaborasi sama Masita. Masita ini yang menjadi co-supervisornya beliau untuk paper skripsinya beliau. Jadinya tertariklah dengan risetnya. Dan ini produknya kayak 6 publikasi gitu. 3 diantaranya Scopus kan, ini Scopus gitu. Itu kira-kira. Sekarang dia masih semester 1, S2 semester 1 sekarang. Oke, baik Pak Ruli. Terima kasih atas arahannya dan sharing-sharingnya pada hari ini, karena waktunya sudah cukup siang ya. Dan dilanjut juga kami akan ada rapat dari program studi matematika. Mungkin ada kata penutup Pak Ruli yang ingin disampaikan? Kata penutup dari saya, ya tidak ada pilihan yang salah. Yang salah itu orang tidak memaksimalkan pilihan yang sudah dia buat. Oke, baik ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi jangan menyesal jangan menyesali, aduh kok gue milihnya ini gitu. Nggak perlu disesali, emang itu udah pilihan kita ya. Maksimalkan topik-topik atau tema-tema yang sudah kita pilih. Kemudian ya bimbingannya kepada Bapak Ibu dosennya diperdalam agar ya kita juga bisa mencari ilmu dari dosen pembimbing kita gitu. Jadi jangan ada yang disesali. Terima kasih Pak Ruli atas sharing ilmunya pada hari ini. Seperti biasa, mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, nanti bisa hubungi pembimbingnya untuk bertanya juga kepada Pak Ruli gitu ya, jika memang ada yang tidak tersampaikan pada hari ini. Baik, kepada rekan mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sudah memasuki masa libur ya, setidaknya ya kita sebut libur untuk masuk ke semester genap 2020-2021. Tetap jaga kesehatan. Kemudian baik, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya tutup dengan, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.